1576. Tornado mengelilingi daerah itu dan tidak ada jalan di sekitarnya. Lu Ming melambaikan tangannya, dan hati Tian Cui dan Suening keluar dari gambar gunung dan sungai. Di mana ini? Begitu palu langit muncul, palu besar muncul di tangan dan melihat sekeliling. Ini seharusnya jauh di dataran Tianfeng, tempat yang dikelilingi badai. Lu Mingdao. Oh. Tian Hamer dan Sue Ningsin saling memandang. Melihat tidak ada bahaya, mereka sedikit santai. Ya, orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa dan Sekte Racun Keinginan akan melihat satu dan membunuh yang lain nanti, tapi bagaimana mereka menemukan kita sebelumnya? Kita masih menunggu kita di sana. Cara sumpah Palu Tian. Oleh karena itu, kita akan berkolusi dengan dewa-dewa jahat. Salju membeku di hati. Kakak perempuan bela diri mengatakan itu bagus. Ini bukan pertemuan kebetulan bagi Moyang untuk bertemu kita, tetapi untuk menemukan kita dengan sengaja dan kemudian menyergap kita lagi. Lu Mingdao. Lu Ming memikirkan hal ini ketika dia disergap oleh Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Racun Keinginan. Oleh karena itu, dia membiarkan yang jahat mengambil Xian Yanxing, karena dia tahu bahwa Xian Yanxing tidak akan berada dalam bahaya jika yang jahat mengambil Xian Yanxing. Moyang, itu sebenarnya dia. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkannya. Cara Tian Cui melihat cahaya yang ganas. Lu Ming juga mengangguk, dia akan membunuhnya cepat atau lambat. Daerah ini dikelilingi oleh angin topan. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Mari kita periksa di dekat sini. Lu Mingdao. Hati Tian Hamer dan Sue Ning mengangguk, dan ketiga orang itu maju dan melihat ke daerah itu. Daerah ini memiliki jangkauan yang luas sekitar puluhan mil. Ada apa? Sepertinya ada bulu. Hati bersalju tiba-tiba menunjuk ke depan. Ketiga pria itu bergegas dan menemukan lubang dan beberapa bulu berserakan di tanah. Ini bulu Phoenix. Lu Ming terkejut. Dia pernah mendapatkan beberapa bulu Phoenix, dan dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah. Bulu-bulu yang berserakan di tanah di sini semuanya adalah bulu Phoenix. Ada lebih dari selusin. Ini benar-benar bulu Phoenix. Tampaknya Phoenix, burung dewa, mendiami dataran Tianfeng. Benar sekali. Jalan Tian Cui. Kakak laki-laki, kakak perempuan, bulu Phoenix sangat berguna bagiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikannya kepadaku. Aku bersedia mengimbanginya dengan harta lainnya. Lu Mingdao. Bulu Phoenix, dia bisa membuat tubuh sekunder menjadi pedang terbang bulu Phoenix. Sebelumnya, hanya ada 5 pedang terbang Huangyu, dan bulu Phoenix yang digunakan di 5 pedang terbang itu tidak terlalu tinggi. Namun, bulu Phoenix di depanku mengeluarkan kekuatan suci yang ringan, yang jelas ditinggalkan oleh Phoenix di tanah suci. Jika disempurnakan menjadi pedang terbang, itu akan menjadi lebih kuat. Apalagi, semakin banyak jumlah pedang terbang Huangyu, semakin kuat mereka. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu bisa menggunakannya, kamu bisa mengambil semuanya, dan tidak perlu mengimbanginya. Salju membeku di hati. Ya, kamu baru saja menyelamatkan hidup kami. Sangat aneh bagimu untuk mengatakannya. Aku tidak senang, kakak seperguruan. Palu Tian menyeringai. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan tidak sopan. Dengan lambaian tangannya, selusin bulu Phoenix di tanah dikumpulkan ke dalam peta gunung dan sungai dan jatuh pada skill sekunder. Penuh dengan lubang, jelas bahwa perang yang kita alami sebelumnya, dan tampaknya Phoenix, burung dewa, telah rusak parah. Mungkinkah panggilan Phoenix dilakukan setelah Phoenix terluka parah? Kukira. Mungkin, mari kita lihat lagi. Lu Ming mengangguk, lalu ketiganya melanjutkan pemeriksaan. Namun, semangat ketiga orang itu sangat terkonsentrasi, dan semua Phoenix di tanah suci terluka. Jelas, Phoenix di tanah suci sangat kuat. Hati-hati apakah itu teran atau binatang ilahi lainnya. Sepanjang jalan, tanahnya penuh lubang, yang menunjukkan betapa sengitnya perang itu. Dalam perjalanan, Lu Ming dan mereka menemukan beberapa bulu Phoenix, yang dikumpulkan oleh Lu Ming. Segera setelah itu, mereka menemukan lubang yang dalam. Lubang besar ini memiliki panjang lebih dari 500 meter dan kedalaman lebih dari 1000 meter. Begitu mereka melihatnya, mereka menyimpulkan bahwa ada pohon purba besar yang tumbuh di sini. Sekarang sudah tercabut, bahkan akarnya sudah tercabut. Feng Xiangmu. Ketiganya saling memandang dan memikirkan Feng Xiangmu. Mungkin Phoenix, burung dewa, tinggal di kayu harum Phoenix ini. Sekarang, Phoenix terluka dan hilang, tetapi kayu harum Phoenix telah dicabut. Ada akar yang tersebar di sana. Mata Palu Langit, lihat lubang yang dalam, ada akarnya. 3 orang terbang ke bawah, seperti yang diharapkan, melihat bagian dari akar pohon, ketebalan paha, mengirimkan aroma aneh, benar-benar kayu harum Phoenix. Coba kita lihat lagi, mungkin ada akar yang berserakan. Lu Mingdao. Ketiga pria itu mencarinya dan membalik tanah di dalam lubang. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan banyak akar. Akar Feng Xiangmu bahkan lebih berharga daripada cabang sederhana. 3 orang sama-sama, panennya tidak sedikit. Sayang sekali seluruh kayu harum Phoenix telah diburu, atau kita akan mendapatkannya. Seberapa berhargakah itu? Mata Tian Cui bersinar. Kayu Feng Xiang dapat membantu seni bela diri untuk tenang dan berkonsentrasi. Selama kamu adalah seorang praktisi seni bela diri, kamu akan membutuhkannya.
Yuan Lu, ada berapa prajurit? Tidak ada yang tahu, Feng Xiangmu pasti yang kita inginkan. Kami tidak tahu berapa banyak batu yang bisa kami jual untuk seluruh kayu harum Phoenix. Ketiga orang itu mencarinya dengan hati-hati lagi. Mereka tidak menemukan apapun sebelum pergi dari sini. Namun tak lama kemudian, ketiganya terkejut karena menemukan seorang pria. Tepatnya, ada lubang darah, sesosok tubuh, duduk bersila di lubang darah. Eden. Lu Ming terkejut. Sosok itu sebenarnya adalah Eden dari kelompok Tanah Sengsu. Lu Ming sangat terkesan dengan pria ini. Darah aslinya adalah Guqin Phoenix, yang dapat memainkan melodi ilahi Phoenix, dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Eden, kamu bisa masuk ke sini. Saat ini tubuh Eden yang tidak berada di lubang darah justru masuk ke lubang darah. Darahnya, jelas, adalah darah Phoenix. Lu Ming, apakah kamu kenal orang ini? Tanya Tian Cui. Ya, aku berasal dari kelompok benua yang sama dengan aku. Di kelompok benua kami, aku sangat bangga dengan Tian Jiao, dan kemudian bergabung dengan Tian Shenzong. Lu Mingdao. Tuhan rakyat. Di mata Tian Hammer, kesempatan membunuh yang dingin muncul. Tapi saat ini, Eden, yang tidak menyadari dunia luar, menyerap darah Phoenix. Ledakan. Sesaat kemudian, bayangan Phoenix terbang keluar dari tubuh Eden. Setelah lama menangis, nafas Eden penuh. Huang Wuchong. Jelas, kultivasi Eden telah membuat terobosan besar, dan telah memasuki 5 tingkat Kaisar Wu. Saat ini, Eden membuka matanya. Setelah melihat Lu Ming, pupilnya menyusut dan tubuhnya dengan cepat mundur. Lu Ming, apakah itu kamu? Lalu, di mulut Eden terdengar seruan keheranan, yang sepertinya tak terbayangkan. Tentu saja ini aku. Kenapa kalian tidak saling kenal? Lu Ming tersenyum tipis. Eden merenung sejenak dan berkata, Lu Ming, aku telah keluar dari Sekte Dewa Surgawi. Oh. Lu Ming mengangkat alisnya. Ini di luar dugaan Lu Ming. Prestasi Eden tidak terlalu tinggi. Jika dia keluar dari Tian Shenzong, dia telah kehilangan perlindungannya. Bab 1577 Subrek Penatua. Eden menggelengkan kepalanya dan berkata, gagasan dan perilaku Sekte Dewa tidak sejalan dengan seni bela diri aku. Jika aku terus bertahan, kultivasi aku akan berkembang lebih lambat. Haha, nak, kamu memiliki mata yang bagus. Senang pergi. Tian Shenzong akan dihancurkan oleh lembah Dewa Naga kita cepat atau lambat. Tian Cui tertawa, selama dia mendengar penghinaan dari Tian Shenzong, dia bahagia. Kamu pergi sendirian? Tanya Lu Ming. Ada Ji Hongchen, tapi setelah dia pergi bersamaku, dia menuju ke barat, keluar dari Changsu. Sekarang, aku tidak tahu di mana dia. Jalan Eden. Hati Lu Ming tergerak, beberapa kenalan, ada baiknya pergi, untuk menghindari masa depan Dewa Surga, beberapa kenalan tidak mudah untuk memulai. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa yang terjadi di sini? Lu Ming bertanya lagi bahwa Eden telah masuk ke sini lebih awal dari mereka. Mungkin dia tahu sesuatu. Aku mengikuti kerumunan dan memasuki dataran Tianfeng. Belum lama ini, aku memiliki perasaan yang kuat. Sepanjang induksi, aku datang ke sini. Begitu aku datang ke sini, seperti inilah kelihatannya. Namun, badai di sekitar aku adalah tidak dikelilingi pada waktu itu. Kemudian Eden melihat sekeliling dan mengerutkan kening pada badai. Lu Ming mengangguk. Sepertinya Eden sudah masuk ke sini sedikit lebih awal dari mereka. Sekarang, sepertinya kita tidak bisa keluar dari sini sampai badai itu bergerak. Eden melihat sekeliling lagi dan berkata, itu mungkin tidak begitu. Lu Ming tersenyum dan membuat mata Eden cerah. Kemudian, beberapa orang di daerah ini memeriksa, tetapi tidak ada panen besar. Eden, apakah kamu akan pergi dari sini? Aku akan membawamu bersamamu. Lu Mingdao. Bisakah kamu menembus angin? Jalan Eden. Tentu saja, pergi. Lu Ming mengangguk, dan keempat orang itu mencari arah secara acak dan bergegas ke masa lalu. Saat badai mendekat, Ding Fengzu muncul dari alis Lu Ming, menyebarkan cahaya biru jalan. Pikiran Lu Ming bergerak, dan cahaya biru berubah menjadi tirai cahaya biru, menutupi keempat orang itu. Ditutupi oleh tirai cahaya biru, keempat orang itu tidak bisa merasakan angin sedikit pun di luar. Mereka berempat bergerak maju dan tidak terpengaruh oleh badai. Ini mengejutkan Eden. 4 orang berjalan dalam badai, seperti berjalan di tanah. Setelah beberapa saat, keempat orang itu melewati tempat badai dan keluar. Begitu mereka keluar, mata mereka membeku. Karena mereka menemukan bahwa daerah ini penuh dengan angin topan, deretan tornado tinggi dan tinggi di sekitarnya, akan menjadi gunung besar yang dikelilingi di tengah. Di kehampaan di luar badai, orang-orang berdiri, memandangi gunung. Keempat pria Lu Ming segera menahan napas dan bersembunyi di belakang mereka. Meracuni, demi Tuhan. Ketika mereka melihat ke depan, mereka melihat kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa-Dewa. Lagi pula, Sekte Yudu dan Sekte Tianshan adalah yang paling dekat dengan tempat ini, dan tentu saja kebanyakan orang datang ke sini. Selain Sekte Yudu dan Sekte Tianshan, yang lainnya adalah seniman bela diri dari Sekte kecil dan kekuatan kecil. Tentu saja, ada juga beberapa orang di sebelah Sekte teratas lainnya di Changsu. Tentu saja jumlahnya relatif kecil.
Klan Iblis Tianyu. Mata Lu Ming dingin. Dia melihat orang-orang dari Sekte Iblis Tianyu dan yang ajaib, tetapi dia tidak melihat Xian Yanxing. Di mana Xiao Qing? Apakah kamu mencariku? Lu Ming menebak bahwa dia khawatir. Kicauan. Panggilan Phoenix bergema di seluruh dunia. Panggilan Phoenix terdengar keras dan penuh dengan kekuatan Raja Burung yang mendominasi. Itu sangat berbeda dari tangisan keputusasaan dan keengganan sebelumnya. Menangis, dari puncak gunung. Panggilan ini sama sekali berbeda dengan Phoenix sebelumnya. Aneh, apakah ada dua burung Phoenix di sini? Lu Ming bergumam. Kemudian, lagu lain terdengar, bergema di seluruh dunia. Mata semua orang tertuju pada gunung yang dikelilingi badai. Benarkah ada burung Phoenix di pegunungan? Saat ini, gunung bersinar, dan kemudian orang melihat burung Phoenix membumbung tinggi, terbang tinggi di atas gunung, memancarkan atmosfer yang luas dan menakutkan. Ketika mereka melihatnya dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa itu sama sekali bukan Phoenix asli, tetapi bayangan virtual yang terdiri dari energi. Ledakan. Kemudian, di pegunungan, dari kolom cahaya, Phoenix Longming lebih intens. Dan nafas itu, yang lebih mengerikan, merasuki langit dan bumi ini. Dalam nafas ini, setiap orang memiliki dorongan untuk berlutut dan menyembah. Ini, nafas macam apa ini? Mengerikan. Tampaknya itu adalah nafas senjata, bukan makhluk hidup, tapi nafasnya sangat mengerikan sehingga jauh lebih kuat dari prajurit suci biasa. Aku tidak tahu berapa kali itu. Apakah itu prajurit suci, atau... Kalimat terakhir tidak diucapkan, tetapi semua orang terkejut. Semua orang tahu apa yang ingin dikatakan pria itu. Atau, prajurit kaisar. Prajurit kaisar, senjata eksklusif tingkat kaisar yang kuat, memikirkan kata ini, nafas banyak orang, semuanya berat. Dataran Tianfeng, ada tentara kaisar yang bersembunyi. Terutama orang-orang dari sekte dewa-dewa dan menginginkan sekte racun. Sekte teratas, jika kamu bisa mendapatkan sepotong tentara kekaisaran, selama jejak kekuatan, dapat mendominasi Changsu. Bahkan jika itu bukan pasukan kaisar, itu yang paling suci, dan nilainya sangat luar biasa. Jika tidak ada badai di depan, banyak orang akan langsung masuk. Di gunung, bayangan burung Phoenix melayang, dan suaranya menjadi semakin keras. Kirim pesan kembali, biarkan orang kuat di tanah suci datang. Tian Shenzong, sudah dipesan. Di saat yang sama, mereka yang ingin meracuni sekte juga memerintahkan. Ada sekte teratas lainnya. Selama ada orang di sini, mereka akan mencoba berkomunikasi kembali. Datanglah kemari. Di sini, diduga lahir prajurit kaisar. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang mengguncang Changsu. Selama departemen utama menerima berita, mereka pasti akan mengirimkan yang kuat untuk datang. Setelah berita itu keluar, orang banyak menunggu. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan pesan itu kembali ke sini, meskipun terlalu jauh bagi kami untuk kembali kepada kami. Tian Hammer menghela nafas. Kakak bela diri, kamu menungguku di sini. Saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka mulutnya. Adik laki-laki, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan masuk sendirian? Salju membeku di hati. Jangan khawatir, kakak bela diri. Aku tidak akan masuk sendirian. Lu Mingdao. Meskipun Lu Ming memiliki angin yang stabil, angin topan itu tidak dapat menghentikannya. Tapi Lu Ming tidak akan masuk. Dengan prestasinya, bahkan jika dia masuk dan mendapatkan tentara kaisar, dia tidak bisa pergi. Begitu banyak orang yang menonton. Terlebih lagi, masalah ini tidak sederhana. Tampaknya masih ada kekuatan dalam kegelapan. Kekuatan itu, yang melukai burung Dewa Phoenix dan mengambil kayu harum Phoenix, mungkin merupakan hasil dari perubahan seluruh dataran Tianfeng. Tapi sekarang, kekuatan itu belum muncul, dan Lu Ming tidak akan bertualang sendirian. Kemudian, Lu Ming menyatukan napasnya, mengubah tubuhnya, dan berubah menjadi pemuda pucat. Napasnya berubah menjadi napas lain dan bergegas ke depan. Di arah itu, banyak dewa yang kuat berdiri di sana. Di antara mereka, Yu Sheng dan beberapa orang setengah suci adalah orang-orang yang menyergap mereka sebelumnya. Bab 1578 Subrek Penatua. Sua. Lu Ming bergegas menuju badai di depan. Apa yang anak laki-laki itu lakukan? Aku mencari kematian ketika aku melihat harta karun. Beberapa orang mencemooh masa lalu Lu Ming yang terburu-buru. Namun, ketika Lu Ming dekat dengan badai, dia berhenti, menyebabkan beberapa orang tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa Lu Ming melihat harta karun dan ingin bergegas, tetapi untuk sementara takut. Pada saat ini, mulut Lu Ming dipenuhi dengan cibiran, dan alisnya bersinar. Manik-manik Dingfeng muncul dan dipegang di telapak tangannya. Sua. Kemudian, Lu Ming bergegas menuju tornado. Orang-orang di tempat kejadian tercengang. Tanpa diduga, Lu Ming benar-benar bergegas menuju badai. Bocah itu memiliki harta karun, tapi dia tidak takut badai. Ada reaksi. Itu bolanya. Siapa bocah itu? Kita harus menjatuhkannya. Ada seorang semi-suci yang kuat di Tian Shenzong. Dia meminumnya dengan dingin, dan matanya bersinar terang. Sebenarnya ada orang yang memiliki harta asing dan tidak takut badai. Jika mereka mendapatkannya, apakah mereka tidak dapat langsung memasuki pegunungan? Sialan,
orang itu tidak pergi ke pegunungan sendirian, kan? Orang lain berbicara, segera biarkan Dewa Surga dan orang-orang Sekte Racun marah. Mereka sudah mengirimkan kembali kabar bahwa orang kuat di Tanah Suci akan segera tiba. Tapi sekarang, beberapa orang memegang harta asing dan bergegas ke pegunungan terlebih dahulu. Kita ada di sekitar sini. Bahkan jika bocah itu mendapat harta, dia tidak bisa pergi. Begitu dia keluar, kita akan membunuhnya. Tian Shenzong adalah seorang semi-bijak, dan yang kuat tidak peduli. Ledakan. Saat ini, tornado yang dimasuki Luming benar-benar bergerak dan bergerak ke arah orang-orang Tian Shenzong. Apa yang sedang terjadi? Para Dewa Surga terkejut dan mundur. Harta karun bocah itu bisa mengendalikan badai. Setengah orang suci dari klan Tianshan meraung, dan cahaya yang menyala di matanya lebih kuat. Dia benar, Ding Fengzhu dapat mengendalikan badai. Sekarang, Luming menggunakan manik angin untuk mengendalikan badai. Luming menemukan ini dalam badai sebelum Luming. Setelah menyerap puluhan batu kristal angin, Ding Fengzhu memiliki kemampuan untuk mengendalikan badai. Luming berada di tengah badai. Dia mengendalikan badai dan menyapu ke arah orang-orang Tian Shenzong. Kecepatannya lebih cepat dan lebih cepat. Sialan, kembali. Dewa orang-orang meraung, dengan cepat mundur. Badai semacam ini, orang kuat di Tanah Suci akan mati, apalagi mereka. Tidak jauh, 3 orang Tian Hammer melihat, tertegun. Haha, ini benar-benar adik seperguruan Luming. Ini sangat bagus. Lem setengah suara, Hari Palucara bahagia besar. Sebelum badai, kecepatan Lu Zong lebih cepat dari Tianming. Di tempat kejadian, yang lain terkejut. Tidak mungkin mengendalikan badai, ini tak terkalahkan di sini. Sial, siapa bocah itu? Jika kamu berani melawan kami, kamu harus memeriksanya. 1,5 orang suci meraung. Huhu. Saat itu, di samping, badai tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah orang-orang Tian Shenzong. Di dataran Tianfeng, ada beberapa badai yang mengelilingi gunung, tetapi masih banyak badai yang tinggal di dataran Tianfeng. Pada saat ini, Luming mengendalikan badai dari jarak jauh dan bergegas menuju orang-orang Tian Shenzong. Tentu saja remote control semacam ini memiliki keterbatasan. Jika terlalu jauh, itu tidak bisa dikendalikan. Kali ini, lengah, ada puluhan dewa yang tersapu badai, termasuk orang kuat semi-Sein. Jeritan terdengar, setengah Sein di bawah, langsung terpotong oleh badai, hanya setengah Sein yang kuat, masih bersikeras. Di atasnya, seorang prajurit suci muncul, dengan panik menahan badai di sekitarnya. Tidak, biarkan aku keluar. Setengah orang suci, berteriak nyeri. Dia ingin berjuang keras, tetapi karena prestasinya, dia terlibat dalam badai dan tidak bisa keluar sama sekali. Angin kencang terus-menerus membombardir prajurit suci itu. Prajurit suci itu bergetar dan sepertinya bertahan lama. Ah, biarkan aku keluar, nak, jika kamu berani menyinggung sekte dewaku, kamu mencari kematian. Setengah orang suci masih mengaum dan mengancam Luming, jadi dia melepaskannya. Menyedihkan untuk merasa nyaman. Suara acuh tak acuh Luming keluar. Tentu saja, suara Luming juga sengaja diubah. Orang lain tidak bisa mengenalinya sebagai Luming. Kemudian dia memanipulasi tornado dan menyapu dewa-dewa lain. Pisahkan. Dewa-dewa kuat lainnya mengaum. Kemudian, orang-orang dari sekte dewa berpencar dan melarikan diri. Luming menghela nafas. Sayangnya, kecepatan tornado masih terlalu lambat untuk mengejar para master tersebut. Dia baru saja lengah dan menyapu puluhan orang Tian Shenzong ke dalam tornado. Pada saat ini, semi-suci yang kuat yang terlibat dalam tornado tidak bisa melawan. Klik. Prajurit sucinya, ada retakan, lalu sentuhan, pecah. Tidak. Setengah orang suci meraung ketakutan dan kemudian berubah menjadi abu dalam angin yang tak berujung dan mengerikan. Semua orang terkejut. 1,5 orang suci dibunuh oleh Yin dan mati seperti ini. Sosok Luming, keluar dari tornado, cahaya biru Ding Fengzhu menyelimutinya. Orang-orang Tian Shenzong mengawasi Luming. Jika mata mereka bisa membunuh orang, Luming akan penuh lubang. Nak, orang macam apa kamu, berani membunuh yang kuat dari klan dewa kita? Di kejauhan, Yu Sheng menatap Luming dan mengaum. Jika kamu melakukan banyak ketidakadilan, kamu akan mati. Aku hanya melihat bahwa kamu tidak senang dengan para dewa. Luming berkata dengan ringan. Kau mencoba bunuh diri. Yu Sheng meraung. Oh, kalau begitu kamu datang dan bunuh aku. Luming berkata dengan senyum ringan. Yu Sheng terlihat jelek. Aku bercanda, aku menyuruhnya untuk membunuh Luming sekarang. Aku tidak mencari kematian. Membunuh. Setengah orang suci dari sekte Tianshan memotong cahaya suci dan membunuh Luming. Luming meremehkan senyuman dan melesat ke tornado. Cahaya ilahi terpotong pada tornado dan dihancurkan oleh kekuatan tornado. Kemudian, Luming mengendalikan tornado, terus menatap setengah suci, dan bergegas menuju setengah suci. Wajah setengah suci itu sangat berubah, dan dia dengan cepat berbalik dan terbang menjauh. Suara mendesing. Ketika tornado menyapu, tiba-tiba berbalik dan menyerbu orang-orang dari sekte iblis Tianyu tidak jauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Moyang meraung dan lari dengan tergesa-gesa.
Orang lain dari Sekte Iblis Tianyu juga melarikan diri. Luming mengendalikan tornado dan mengejarnya. Orang-orang dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Tianshan seperti ayam terbang dan anjing melompat. Luming secara khusus menjaga Moyang, jadi dia menatapnya dan membuatnya berantakan. Dia sangat marah di dalam hatinya. Salah satu dari 10 roh jahat di Changzu dikejar-kejar di depan umum, dan wajahnya hilang. Luming mengejarnya, dan tiba-tiba memutar arah angin dan bergegas menuju pria yang ingin meracuni. Mereka yang ingin meracuni hanya bisa terbang. Bab 1579 Subrek Penatua. Di sekeliling, orang-orang dari pasukan kecil lainnya dalam keadaan linglung. Luming sebenarnya mengejar 3 sekte teratas sekaligus, yang membuat orang bingung. Tetapi orang-orang dari ketiga kelompok itu benar-benar berantakan. Nah, kamu akan mati ketika yang kuat datang ke sekte Dewa Surgaku. Yu Seng meraung. Ya, dan aku ingin meracuni tanah suci dengan kuat. Mereka akan segera datang, bahkan jika kamu bersembunyi di tengah badai, kamu akan mati. Ada orang yang ingin meracuni. Aku benar-benar marah. Luming bersembunyi di tornado itu curang. Dia hanya bisa mengejarnya, tetapi mereka hanya bisa melarikan diri dan tidak bisa melawan. Serangan balik sama saja dengan mencari kematian. Jangan menyebutkan berapa banyak kamu menahan. Luming acuh tak acuh dan mengendalikan pengejaran tornado. Namun, semua orang dari 3 sekte besar telah belajar untuk menjauh dari semua tornado, sehingga meskipun Luming dapat mengendalikan tornado lain, dia tidak dapat membunuh orang dari 3 sekte utama. Akhirnya, Luming menatap Moyang dan mengejarnya selama lebih dari selusin putaran di area ini. Wajahnya berubah menjadi babi karena marah. Setelah mengejar beberapa saat, Luming keluar dari tornado tanpa suara, lalu mengubah bentuk tubuh dan nafasnya, dan datang ke Tiancui tidak jauh. Tornado berhenti, tetapi orang-orang dari ketiga kelompok itu masih berjaga-jaga, jauh dari tornado manapun. Setelah setengah suara, tidak ada gerakan di tornado, dan orang-orang dari 3 gerbang utama menarik napas panjang. Namun, 3 orang pintu utama, satu persatu, menunjukkan nyala api yang mengerikan di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah dibodohi oleh Luming. Jika insiden ini menyebar, mereka akan kehilangan muka. Terutama Moyang, dia lebih marah. Dengan cara ini, dalam 3 kelompok orang yang berjaga, waktu berlalu dengan cepat. 1 jam kemudian. Sua. Di langit, cahaya suci putih menyala, dan seorang lelaki tua berjubah putih muncul di langit. Tetua dari tanah suci sekte dewa kita telah tiba. Orang-orang Tianshenzong sangat senang. Sua. Lalu, suara langit pecah terdengar terus-menerus. Setidaknya ada 7 atau 8 sosok di langit, satu persatu, memancarkan tekanan yang sangat besar. Itu Shen Wei, yang datang, yang kuat di tanah suci. Beberapa mengenakan jubah hijau dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Mereka adalah orang kuat di tanah suci sekte Yudu dan sekte Tianshan. Ada 3 orang kuat di 2 gerbang utama. Ada juga 2 orang kuat di tanah suci. Mereka bukan orang-orang dari 2 sekte besar, tetapi yang kuat dari kekuatan kecil di dekatnya. Beberapa sekte kecil dan pasukan kecil juga memiliki orang kuat di tanah suci. Beberapa sekte tidak lemah dalam kekuatan, tetapi lebih buruk dari 13 sekte teratas. 8 orang suci yang kuat berdiri dalam kehampaan dan melihat ke gunung di depan. Tepatnya, mereka melihat bayangan Phoenix. Nafas yang kuat, ini setidaknya prajurit paling suci, bahkan lebih dari itu. Seorang lelaki kuat dari tanah suci Tianshenzong membuka mulutnya, dan matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Orang kuat lainnya di tanah suci juga memiliki mata yang panas. Ledakan. Tiba-tiba, seorang lelaki kuat di tanah suci Tianshenzong bergerak dan melangkah keluar. Seluruh dunia meraung. Di atasnya, cahaya suci seperti susun naik ke langit. Akhirnya, cahaya suci yang tak terbatas memadatkan pedang. Panjang pedang itu setidaknya puluhan ribu meter. Itu melintasi kekosongan dan memotong tornado di depan. Ledakan. Pedang cahaya suci, memotong tornado, tiba-tiba mengeluarkan suara menusuk. Angin yang mengerikan, seperti bila yang tak terbatas, terus-menerus memotong pedang cahaya. Ruang terus bergetar. Pecahkan untukku. Orang kuat di tanah suci mengaum, dan nafas di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Saber cahaya penuh dengan cahaya dan ingin membelah tornado. Sabre cahaya suci yang besar, secara tak terduga, dipaksa masuk ke dalam tornado. Banyak yang menahan napas dan menatap ke depan. Bisakah yang kuat di tanah suci mematahkan tornado? Namun, ketika saber cahaya suci dipatahkan menjadi 2, pedang itu akhirnya dipotong oleh bilah angin tak terbatas dan pecah berkeping-keping. Orang kuat dari sekte Dewa Surga gagal. Di kejauhan, wajah Luming masih sangat bermartabat. Kekuatan orang kuat di tanah suci benar-benar menakutkan. Luming berpikir sendiri. Dia tahu betul seberapa kuat tornado itu. Dia tidak bisa menolak bahkan jika dia memasuki tanah suci. Namun, orang kuat di tanah suci dapat menembus setengah dari tornado dan hampir membelah tornado menjadi 2. Kekuatan tornado itu sangat mengerikan. Di hadapan pria yang begitu kuat, Luming tidak aman bahkan jika dia menyembunyikan dirinya di dalam tornado dengan manik-manik angin. Badai di sini terlalu kuat untuk dihancurkan oleh satu orang. Bagaimana kalau kita bekerja sama?
kata orang kuat yang ingin meracuni tanah suci. Bersama, bagaimana kamu membagi harta setelah kamu memasuki salah satu tempat suci sekte Dewa Surgawi? Setelah masuk tentunya masing-masing bergantung pada kemampuannya masing-masing. Siapa yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Jalan tanah suci sekte racun keinginan. Yah, kami setuju. 3 orang kuat dari sekte Dewa Surga mengangguk pada saat bersamaan. Kemudian, 2 orang kuat sekte kecil lainnya juga mengangguk dan setuju. Ledakan, ledakan, ledakan. 8 benteng tanah suci mengeluarkan nafas teror pada saat bersamaan. Kekuatan suci yang luas dan tak terbatas menembus waktu langit dan bumi. Pada saat yang sama, 8 orang, masing-masing, mengeluarkan sepotong tentara suci, memancarkan cahaya yang cemerlang. Prajurit suci jatuh ke tangan orang kuat di tanah suci, dan kekuatan yang mereka hasilkan sama sekali berbeda dengan yang ada di bawah tanah suci. Hal ini sangat menakutkan. Kemudian, 8 orang pada saat yang sama, 8 prajurit suci, pada saat yang sama menuju tornado yang dibombardir. Ledakan. Tornado itu, getaran gila. Meski kekuatan tornado kuat, namun tetap tak terbendung di bawah serangan bersama 8 orang kuat di tanah suci. Setelah raungan, tornado langsung meledak, menjadi angin tak berujung, tersebar di antara langit dan bumi. Tornado, rusak, mata banyak orang. Lanjutkan. Salah satu tempat suci sekte Dewa Surgawi. Kemudian, 8 orang kuat tanah suci terus menyerang, terus-menerus membombardir. Tornado, di bawah pengeboman 8 orang, hancur, berubah menjadi energi angin dan menghilang antara langit dan bumi. Segera, setidaknya selusin tornado hancur berkeping-keping, dan celah besar muncul di tornado yang mengelilingi pegunungan. Di dalam gunung, orang bisa melihat situasi dengan jelas. Di bagian bawah gunung, terdapat gua besar yang dipenuhi cahaya terang. Anehnya, di sekitar puncak, tornado lain tidak bergerak, tidak menutupi celah tersebut. Sua. Tiba-tiba, gunung itu berubah menjadi dewa. Ini sekejap melewati badai. Mustahil. Dengan raungan yang kuat, dia bergegas maju. Mengedipkan matanya, 8 orang kuat dari tanah suci bergegas ke area yang tertutup badai, dan kemudian bergegas ke dalam gua. Ayo masuk dan lihat. Yang lain juga tidak tahan melihat 8 orang suci bergegas masuk, dan yang lainnya bergegas menuju gua. Bab 1580 Subrek Penatua. Di dalam gua, bukan ke dalam gua. Kakak bela diri, bagaimana kalau kita masuk? Luming datang ke Tiancui dan Sueningsin dan pulih. Yah, masuk dan lihat. Jalan Tiancui. Luming, aku tidak akan masuk. Eden menggelengkan kepalanya. Eden tahu bahwa tidak ada gunanya masuk karena prestasinya. Jika mereka dalam bahaya, mereka akan ditahan oleh Luming. Luming mengangguk, tidak banyak bicara, dan Tianhammer Suening hati 2 orang, menuju gua. Gua itu sangat besar, dan itu adalah jalan yang miring setelah masuk ke dalamnya. Saat ini, ada cincin Fengming, dari dasar gua, tetapi suaranya rendah, tidak berdaya, penuh keputusasaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lalu terdengar raungan yang mengerikan dari bawah. Apakah ada perang besar di sana? Begitu wajah Luming berubah, mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka benar-benar menahan napas dan mempersembahkan korban kapan saja. Pada saat yang sama, Luming siap membawa Tiancui dan Sueningsin ke dalam gambar gunung dan sungai. Bagian itu tidak lama, dan segera mereka sampai pada akhir. Di ujung lorong, ada gua bawah tanah yang besar dan luas, yang sepertinya dibuka secara artifisial. Begitu Luming memasuki gua bawah tanah, mereka tercengang dan melihat ke depan dengan ngeri. Di depan gua bawah tanah, ada tembok besar, yang dipaku Phoenix. Ya, seekor burung bernama Phoenix dipakukan di dinding, dengan sepasang sayap dan kaki. Itu ditusuk, dipaku ke dinding, dan lehernya dikunci di dinding. Darah, dari sayap, dari kaki, sepanjang dinding. Saat ini, Phoenix, sudah sangat lemah, gas jika Gossamer. Kicauan. Itu mengeluarkan teriakan putus asa. Hati Luming terkejut. Tampaknya panggilan Phoenix, yang terdengar dari dataran Tianfeng sebelumnya, penuh dengan keputusasaan dan kengganan. Seekor burung Phoenix, yang dipaku ke dinding, hanya bisa melihat aliran darahnya sendiri dan mati, mau bagaimana lagi? Siapa yang melakukannya? Ledakan, ledakan. Raungan sengit menyela pikiran Luming dan membuat mata Luming menjauh dari Phoenix dan melihat ke bawah. Di bawah tembok, ada altar tua. Di sepanjang dinding, darah Phoenix mengalir di atas altar dan menembus ke dalam altar. Di atas altar, sebuah cermin digantung. Cermin ini, diukir dengan pola Phoenix, dan, ada bayangan Phoenix, terbang di sepanjang cermin, cahaya terang, cermin ini dikeluarkan. Kicauan. Nyanyian burung Phoenix terdengar, garang dan tinggi, penuh dengan kekuatan Raja Burung yang mendominasi. Luming akhirnya tahu bahwa bayangan Phoenix di gunung dan suara tinggi berasal dari cermin ini. Ada 2 jenis panggilan Phoenix, satu milik Phoenix dan yang lainnya milik cermin ini. Cermin ini ditutupi dengan lapisan bukaan, memancarkan tekanan yang mengerikan dan mencengangkan.
8 orang kuat dari Tanah Suci sedang menyerang celah di cermin. Paksaan semacam ini, sepertinya dari Kaisar. Lu Ming merasakan tekanan cermin dan terkejut. Dia telah merasakan kekuatan Kaisar Chang dan jiwa yang menghancurkan Raja Dharma. Itu sangat mirip dengan cermin kuno ini, dan itu adalah tingkat keberadaan yang sama. Prajurit Kaisar. Sebuah kata melintas di benak Lu Ming. Di sini, benar-benar ada seorang prajurit kekaisaran. Ini formasi. Kemudian, mata Lu Ming tertuju. Dengan penglihatannya, sekilas dia bisa melihat ada jalan bergaris di seluruh altar dan di tanah di sampingnya, membentuk barisan besar. Ini adalah susunan segel. Prajurit Kaisar adalah intinya. Selain itu, Phoenix yang dipaku di dinding adalah kunci untuk memecahkan susunan tersebut. Darah yang ditumpahkan dapat merusak susunan tersebut. Pada saat ini, pikiran melintas di benak Lu Ming. Beberapa orang melukai Phoenix dan memakukannya di sini. Dengan darah Phoenix yang penuh dengan kebencian, itu memecahkan susunan besar di sini. Tapi sekarang, mereka telah datang ke sini, dan 8 orang kuat di Tanah Suci jelas tertarik dengan pasukan Kaisar. Mereka mencoba menyerang aura barisan pertempuran dan ingin menangkap pasukan Kaisar. Dengan cara ini, itu setara dengan membantu memecahkan arai besar. Lu Ming dapat melihat semua hal ini. Ketika dia memikirkan semua hal ini, 8 orang kuat di Tanah Suci pasti bisa memikirkannya. Tapi sekarang, 8 orang kuat di Tanah Suci telah melupakan hal-hal lain. Di mata mereka, hanya prajurit Kaisar. Selama kamu menangkap tentara Kaisar, susunan besar apapun yang dia pecahkan. 8 orang kuat di Tanah Suci terus-menerus membombardir layar cahaya, dan gua-gua bawah tanah terus bergetar. Yang lainnya, menonton dari jauh, tidak dapat menghubungi. Klik. Setelah beberapa saat, tirai cahaya, akhirnya tidak tahan, mengeluarkan bunyi klik, tirai cahaya, ada retakan, dan kemudian, retakan meningkat, sentuhan terakhir, tirai cahaya pecah. Tirai cahaya pecah, dan teriakan Phoenix terdengar melalui gua dan menyebar. Prajurit Kaisar, ini milikku. Orang kuat dari Sekte Dewa Surga meraung. Mimpi, ingin prajurit Kaisar, lihat kamu memiliki kemampuan ini. Orang bijak dari Sekte Keinginan untuk meracuni juga meraung, ditutupi dengan gas beracun, dan bergegas menuju orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi. Pada saat yang sama, dia mengembunkan tangan besar dan meraihnya ke arah cermin kuno Phoenix. Minggir dari hadapanku, kamu akan mati. Membunuh. Ini berantakan, benar-benar berantakan. Segera setelah tirai cahaya pecah, 8 orang kuat di Tanah Suci benar-benar kacau balau. Kedelapan pria kuat itu bergegas ke cermin Phoenix satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka bertarung satu sama lain, yang sangat tragis. Nilai tentara kekaisaran terlalu tinggi untuk dibayangkan. Bang! Sebuah tangan besar, benar-benar terkondensasi oleh gas beracun, menggenggam cermin kuno Phoenix, tetapi cermin kuno Phoenix bergetar, kicauan Phoenix, dan kolom cahaya keluar dari cermin kuno Phoenix, mengalahkan tangan besar itu. Tapi kemudian, sebuah tangan besar, yang sepenuhnya dipadatkan oleh cahaya suci, juga meraih cermin kuno Phoenix. Kicauan. Cermin kuno Phoenix, Feng Ming meledak, dan kemudian bayangan virtual Phoenix keluar, mengalahkan tangan cahaya suci, dan kemudian cermin kuno Phoenix bergetar dan terbang langsung ke atas kepala. Tripod besar adalah prajurit suci. Awalnya dimaksudkan untuk menekan kota cermin kuno Feng Huang. Namun, begitu cermin kuno Phoenix menyala, itu menghindari penindasan ding besar. Tripod besar tidak menekan cermin kuno Phoenix. Kekuatan mengerikan membombardir altar di bawah, dan altar tiba-tiba meledak dan batu-batu terciprat. Ledakan. Di sisi lain, cermin kuno Phoenix menabrak dinding di atas kepala, dan puing-puing terciprat. Cermin kuno Phoenix langsung menembus gunung dan menabrak saluran. Cermin kuno Phoenix terbang di sepanjang saluran. Kemana harus pergi? Mengejar. 8 orang kuat dari Tanah Suci naik ke langit dan mengejar sepanjang lorong cermin kuno Phoenix. Dalam sekejap, di antara gua-gua bawah tanah, tidak ada yang tersisa. Saat ini, mata semua orang, semua memandang Phoenix yang dipaku di dinding. Jelas, ini adalah burung Phoenix di Tanah Suci. Itu penuh dengan harta karun. Bab 1581 Subrek Penatua. Prajurit Kaisar, mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung, tetapi sekarang orang suci telah pergi, Phoenix ini tidak dapat dilewatkan. Sua. Satu demi satu sosok bergegas menuju Phoenix di dinding. Keluar dari sini dan mati. Membunuh. Raungan satu demi satu terdengar, semua jenis cahaya indah meledak, penuh dengan peluang pembunuhan yang mengerikan. Tiba-tiba, ada puluhan ahli, yang diledakkan di udara, dan dipenuhi darah. Di antara mereka, yang ajaib adalah yang paling mengerikan. Setelah kamu melakukannya, langit penuh dengan api sihir hitam. Orang lain menempel padanya, dan langsung dibakar dan dijadikan abu. Ada juga sekte racun keinginan, dewa dari beberapa orang suci, juga sangat mengerikan, melambai, ada yang kuat terbunuh. Mereka yang tercepat dan bergegas ke Phoenix. Tidak ada yang menemukan bahwa darah mereka yang terbunuh, berserakan di bumi, dengan cepat meresap ke dalam tanah dan menghilang. Saat ini, Lu Ming juga bergegas keluar. Tapi Lu Ming tidak bergegas ke Phoenix, tapi ke sisi altar. Di sana,
ada lempengan batu seukuran lempengan muka, diukir dengan pola Teiji. Baru saja, altarnya hancur, dan lempengan batu ini terbang keluar dari altar. Semua orang berpikir bahwa susunan besar di altar hanya memiliki satu inti, yaitu cermin kuno Phoenix. Tapi Luming melihat bahwa susunan besar di altar sebenarnya memiliki dua inti. Salah satunya adalah cermin kuno Phoenix, dan inti lainnya adalah lempengan batu. Tidak mudah menjadi inti dari susunan besar ini bersama dengan cermin kuno Phoenix milik Kaisar. Luming meraih lempengan batu itu, tetapi lempengan batu itu tidak bergerak. Sangat berat. Luming terkejut. Dia meraih keras, tapi dia tidak menangkapnya. Lempeng batu itu bahkan lebih berat dari gunung. Singkirkan dulu dengan peta gunung dan sungai. Alis Luming bersinar dan memancarkan seberkas cahaya yang menutupi pelat batu. Pelat batu berhasil dimasukkan dalam peta gunung dan sungai. Saat ini, Luming tiba-tiba merasa ada krisis yang mengerikan datang, yang membuat Luming merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Tidak, itu berbahaya. Tidak mau memikirkannya, langkah Luming, tubuh gila mundur. Pada saat yang sama, matahari jahat bergegas menuju Phoenix, dan wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan mundur dengan liar. Namun, semua orang yang tak tertandingi dan sombong sangat peka terhadap krisis yang tiba-tiba, sehingga mereka dapat melewati segala macam kesulitan dan mencapai puncaknya. Luming adalah orang seperti itu, dan Moyang, tidak diragukan lagi, juga orang seperti itu. Saat mereka mundur dengan liar, altar dipenuhi asap hitam, yang menjerat sekelompok prajurit satu demi satu. Ah, apa-apaan ini? Seseorang berteriak ngeri. Adegan panik terjadi, semua orang yang terjerat oleh asap hitam, tubuh mereka cepat layu dan berubah menjadi mayat. Dan ditelan oleh kekuatan Luming. Aduh, pergi. Yang lain berteriak ketakutan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Mereka yang terjerat oleh asap hitam berubah menjadi mayat. Pecahkan untukku. Hanya beberapa setengah orang suci yang bisa melawan. Mereka mengorbankan prajurit suci mereka dan berjuang keras untuk membubarkan asap hitam. Namun, setelah asap hitam dibubarkan, ia berkumpul lagi. Selain itu, semua asap hitam mengalir ke arah seorang pria yang setengah suci dari Tian Shenzong yang telah berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan Luming. Semua asap hitam berkumpul bersama, dan kekuatannya meningkat pesat. Perlindungan tubuh setengah suci tidak berguna. Itu terjerat oleh asap hitam. Asap hitam, seperti ular kecil, masuk ke tubuh setengah suci itu. Setengah orang suci berteriak putus asa, dan kemudian, seperti orang lain, berubah menjadi mayat. Ayo pergi. Setengah orang suci yang melarikan diri, ketakutan, meraung dan mundur dengan cepat. Yang lainnya juga ketakutan dan mundur ke jalan belakang. Luming, Tiancui dan Sue Ningxin, berbaur dalam kerumunan dan mundur menuju lorong. Tetapi ketika mereka mendekati lorong, dinding di sisi kiri dan kanan meledak, dan sosok-sosok itu keluar dan mengelilingi pintu masuk lorong. Orang-orang ini, semuanya terbungkus jubah hitam, hanya menunjukkan sepasang mata yang dingin. Membunuh. Begitu orang-orang ini muncul dan tidak mengatakan apa-apa, mereka membunuh Luming dan mereka. Orang-orang terkejut, tetapi mereka tidak menyangka ada orang yang bersembunyi di dinding kiri dan kanan. Jika kamu ingin menggali lubang besar di dinding dan kemudian menghaluskan lubang tersebut, atau bahkan mengembalikannya ke keadaan semula, selama kamu telah menguasai wilayah bumi atau gunung, itu tidak akan terlalu sulit. Tapi semua orang di tempat kejadian tertarik oleh tentara Kaisar dan Phoenix barusan. Tiba-tiba, sejumlah besar orang kuat terbunuh. Wah, wah. Cahaya pedang berkedip dan darah memercik kemana-mana, dan setiap sosok jatuh. Setengah orang suci, banyak setengah orang suci. Seseorang berteriak ngeri. Di antara orang-orang berjubah hitam ini, setidaknya ada 7 atau 8 orang setengah suci. Tidak ada yang menghentikan pedang. Hal yang paling menakjubkan adalah masih ada beberapa orang berjubah hitam yang berdiri di samping, tanpa melakukan apa-apa, tetapi nafas mereka luar biasa. Itu pembalasan orang suci. Pria berjubah hitam itu adalah orang kuat di tanah suci. Siapa kamu? Berani membunuh umat Tuhanku? Itu adalah pedang yang mengerikan untuk menyambutnya. Sua, sua, sua. Orang-orang berjubah hitam di tanah suci tidak melawan mereka, tetapi melewati mereka dan muncul di depan altar yang rusak. Mereka bersujud dan berkata serempak, "Selamat datang kembali Raja Dharma ke dunia." Daging dan darah, aku ingin daging dan darah. Di bawah altar, ada suara layu dan jelek, yang membuat orang merasa menyeramkan. Raja Dharma. Luming terkejut. Orang-orang ini adalah anggota sekte roh jahat. Hati Luming tiba-tiba berubah. Dia akhirnya tahu apa yang terjadi di sini. Di sini, sebenarnya ada Raja Dharma dari pemujaan roh jahat. Di masa lalu, susunan besar dengan pelat susunan Teiji dan cermin kuno Phoenix sebagai intinya semuanya bertujuan untuk menyerang Raja Dharma dari kultus roh jahat. Namun, kultus roh jahat ingin menyelamatkan Raja dari kultus roh jahat, sehingga ia memasuki dataran Tianfeng dan secara serius melukai burung Dewa Phoenix. Kemudian ia memaku burung Dewa Phoenix di dinding untuk memecahkan susunan dengan darah Phoenix yang penuh kebencian. Oleh karena itu, sebelum setengah bulan, dari waktu ke waktu dapat terdengar suara Phoenix, penuh keengganan dan keputusasaan, sehingga menarik begitu banyak ahli untuk datang.
Ketika 8 orang kuat dari Tanah Suci masuk ke sini, kekuatan barisan besar sudah sangat lemah. Untuk bersaing memperebutkan cermin kuno Phoenix, 8 orang kuat dari Tanah Suci memecahkan barisan besar di sini, menghancurkan altar, dan membiarkan cermin kuno Phoenix melarikan diri, yang sangat membantu pemujaan roh jahat. Sekarang, Raja Dharma dari Sekte Roh Jahat akan pergi. Raja Dharma, kami akan membantumu memecahkan susunan terakhir terlebih dahulu. Teriak salah satu orang suci hitam, dan beberapa orang suci hitam mulai bergandengan tangan dan membombardir tanah di bawah altar. Ada juga arai, tapi tidak terlalu kuat. Di bawah pemboman beberapa orang suci, itu runtuh. Kakak laki-laki, kakak perempuan, berjalan melalui lorong di atas. Lu Ming Raung. Ketiganya bergegas ke lorong yang dirobohkan oleh cermin kuno Phoenix. Jika mereka menunggu Raja Roh Jahat atau orang suci, mereka akan mati. Bab 1582. Ketiga pria itu mengendalikan para prajurit suci dan meledakkan beberapa pria berjubah hitam ke langit. Orang lain memiliki ide yang sama dengan Lu Ming dan mereka bergegas ke lorong di atas kepala mereka. Setidaknya ada ratusan orang yang bergegas menuju lorong di atas kepala mereka, dan beberapa dari mereka bergegas menuju lorong yang telah mereka masuki sebelumnya. Membunuh. Orang-orang berjubah hitam itu berburu dengan giat, meninggalkan sejumlah besar mayat di gua-gua bawah tanah. Namun, banyak orang masuk ke sini kali ini. Meski banyak orang tewas, ratusan orang masih menyerang kedua saluran tersebut. Ledakan. Pada saat ini, gua bawah tanah itu bergetar hebat. Arai rusak, dan puing-puing terciprat. Di bawah, ada gua yang gelap. Di dalam gua, seorang lelaki tua dengan tubuh berbentuk kerangka melayang keluar. Daging dan darah, daging dan darah. Suara serak lelaki tua itu terdengar seperti kerangka, dan kemudian dia melemparkan dirinya ke mayat yang terbunuh. Gumpalan asap hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu dan menutupi mayat-mayat itu. Tiba-tiba, mayat-mayat itu cepat layu, bahkan darah yang tertinggal di tanah diserap oleh kabut hitam, dan orang tua seperti kerangka menjadi lebih montok dan lebih berkilau. Haha, akhirnya aku keluar dari roh yang menelan Raja Dharma. Pria tua itu tertawa, dan matanya dipenuhi cahaya darah yang menakjubkan. Selamat datang Raja Dharma untuk kembali ke dunia. Beberapa orang suci berjubah hitam membungkuk. Yah, kamu baik. Raja Roh Pemakan mengangguk, lalu melihat ke saluran di atas dan berkata, aku butuh lebih banyak daging dan darah, bunuh. Setelah mengatakan ini, tubuh Raja Dharma yang melahap melayang ke langit dan mengejar jalan atas. Beberapa orang suci juga bergegas keluar. Saat ini, Lu Ming dan mereka sudah keluar dari lorong. Segera setelah dia keluar dari lorong, dia menemukan bahwa semua tornado yang mengelilingi keempat sisi telah menghilang. Bahkan tornado di dataran Tianfeng telah menghilang. Dataran Tianfeng telah menjadi dataran biasa. Ledakan, ledakan. Di langit, ada raungan konstan, dan gas beracun serta cahaya suci menembus antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, ada suara Phoenix. 8 orang kuat dari Tanah Suci bertempur di langit untuk memperebutkan cermin kuno Phoenix. Tidak, lebih dari 8. Lu Ming mendongak dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin sosok yang bertarung di langit, dan seluruh langit akan hancur. Lebih dari selusin orang, semuanya kuat di Tanah Suci. Jelas, selama periode ketika mereka masuk, ada orang suci yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi cermin kuno Phoenix. Cermin kuno Phoenix dikelilingi oleh banyak orang suci yang kuat di tengah, dan selusin orang suci saling menahan dan bertarung satu sama lain. Tidak ada yang bisa mengambil cermin kuno Phoenix. Menyentuh, sua. Di langit, sesosok dipukul terbang, memuntahkan darah. Salah satu orang suci terluka. Dia adalah orang suci dari Sekte Dewa. Ada juga orang suci yang kuat dan lemah. Jelas, orang ini berada di Tanah Suci dan lemah. Begitu mereka bergegas keluar dari lorong, Lu Ming tidak berhenti sama sekali, dan lari menuju dataran Tianfeng. Di belakang, orang-orang dari kultus roh jahat diusir. Penatua, tolong. Ada Sekte Dewa Surga, orang-orang yang ingin meracuninya mengaum dan meminta bantuan dari mereka yang kuat di Tanah Suci. Dengan baik. Orang kuat yang terluka dari Tanah Suci melangkah satu langkah dan muncul di udara di atas kerumunan dan berkata, ada apa? Ada penyergapan di gua itu, dan banyak dari kita yang terbunuh oleh mereka. Seorang murid Tian Shenzong menjawab dengan tergesa-gesa. Mereka menarik napas panjang ketika melihat setengah orang suci itu datang. Beraninya kamu. Kesempatan yang dingin dan membunuh melintas di mata orang kuat dari Tanah Suci Tian Shenzong. Baru saja, dia adalah orang pertama yang terluka dalam kompetisi untuk cermin kuno Phoenix. Dia menahan amarah yang kuat di dalam hatinya, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang dia mengalihkan sasarannya kepada orang-orang dari aliran pemujaan roh jahat. Membunuh. Satu langkah keluar, langit penuh dengan cahaya suci, membentuk rangkaian pedang ki yang mengerikan, membunuh orang-orang dari pemujaan roh jahat. Tiba-tiba, lebih dari selusin anggota kuat dari kultus roh jahat terbunuh, termasuk 2,5 orang suci. Jika Tanah Suci kuat, kekuatan suci akan terkondensasi. Begitu kekuatan suci keluar, Zenyuan tidak bisa menahannya, dan akan hancur dalam sekejap. Kembali. Orang-orang dari sekte jahat lainnya mundur satu demi satu. Namun,
Lu Ming, Tian Cui dan Sue Ningxin, tanpa henti, terus bergegas keluar. Di sini, ada sosok tingkat Raja Dharma di kota. Raja Dharma dari kultus roh jahat sangat kuat di tingkat kekaisaran. Bahkan jika telah disegel selama bertahun-tahun, itu benar-benar menakutkan. Sekarang lebih baik pergi. Secara alami, dia tidak mengetahui semua ini. Dia penuh dengan cahaya suci, dan dengan semangat menunjukkan dunia, dia melangkah ke arah orang-orang dari kultus roh jahat. Jika kamu berani membunuhku, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ketuhanan berbicara dengan dingin. Apakah itu? Bagaimana kamu membunuhku? Hei, hei, hei pada saat ini, cibiran keluar, dan Raja Roh melahap terbang keluar dari lorong gunung, dipenuhi asap hitam, dan terbang ke sisi ini. Orang kuat di tanah suci Tian Shenzong memandang Raja Dharma dengan sedikit cemberut. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat satu sama lain dan tidak mengetahui tingkat kultivasi pihak lain, tetapi dia dapat merasakan bahwa pihak lain tampaknya sangat lemah dan ki serta darahnya sangat lemah. Hidupmu hampir habis. Orang tua, datang dan mati juga. Tuhan orang-orang suci minum dingin, tangan terkondensasi tombak hukuman Tuhan. Wah! Ada raungan tombak di langit, dan bahkan ada raungan di langit. Tombak hukuman ilahi yang digunakan oleh yang kuat di tanah suci terlalu mengerikan. Itu sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan suci. Ada juga kekuatan hukum di atasnya. Lu Ming merasa bahwa meskipun para prajurit suci digunakan untuk melawan, itu akan ditembus. Menyentuh. Tombak hukuman ilahi secara akurat mengenai Raja Roh Pemangsa dan Raja Roh Pemangsa, dan langsung meledak. Yah, tidak mudah diserang. Cibiran orang-orang kudus. Ya, gaga. Sebuah cibiran terdengar, dan Raja dari Roh yang melahap berubah menjadi gumpalan asap hitam, yang menjerat para dewa dan orang suci. Bagaimana mungkin, di bawah kekuatan hukumku, bahkan roh alam pun akan rusak parah. Raungan ilahi yang luar biasa. Beberapa roh alam, seperti api, guntur, dan kilat, memiliki vitalitas yang kuat, dan tubuh mereka pecah, yang dapat sangat mengurangi kerusakan. Namun, kekuatan hukum bisa sangat merugikan roh ini. Dengan tembakan yang baru saja dilakukan oleh pemuja Tuhan tersebut, lawan pasti bisa memberikan damage yang besar kepada lawannya. Namun, menurut situasinya, lawan tidak ada hubungannya dengan itu. Saat berikutnya, wajahnya berubah liar, karena dia merasakan darahnya mendidih, seolah ditelan oleh asap hitam di sekelilingnya. Ledakan itu. Guru ilahi meraung dan kekuatan suci pecah, mencoba untuk mengalahkan asap hitam dari Raja Dharma yang melahap roh. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Asap hitam menghilang dan memadat lagi menjadi ular kecil, yang mengebor ke dalam tubuh Santo Sekte Dewa. Ini adalah seni melahap roh. Siapa kamu? Ayah baptis itu berteriak ngeri. Hei, aku punya wawasan. Aku tahu seni melahap roh. Aku adalah Raja dari Roh Melahap. Dalam asap hitam, terdengar tawa dingin. Raja Roh Pemangsa, kamu adalah Raja Dharma Pemangsa Roh dari pemujaan roh jahat. Murid para dewa surgawi melebar tajam, menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Bab 1583. Raja Dharma dari kultus roh jahat semuanya kuat di tingkat kekaisaran. Sebenarnya ada Raja Dharma dari pemujaan roh jahat di sini. Puff. Pada saat ini, roh yang menelan Raja Dharma memadatkan kembali tubuhnya, telapak tangannya seperti pisau, dan menembus keluar. Di bawah keterkejutan pikiran yang luar biasa, pemuja Tuhan lupa untuk mundur, dan langsung ditelan oleh telapak roh yang melahap Raja Dharma, menembus ke dalam hati. Kekuatan mengerikan dari melahap roh sedang melahap darah orang suci yang menyembah Tuhan. Tidak. Dewa Sein berjuang dengan liar, tetapi itu tidak berguna. Kekuatan mengerikan dari Raja Dharma yang melahap mengalir ke tubuhnya dan meledak. Hati sucinya langsung hancur. Dewa surga, kematian. Orang suci dibunuh dengan cara ini. Inilah alasan mengapa Raja Pemakan Roh telah dilarang selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah sangat lemah. Jika tidak, seorang kaisar yang kuat akan dapat membunuh yang ilahi dengan jarinya. Pergi-pergi. Sisi lain adalah Raja Roh Jahat, yang kuat dari Kaisar Agung. Adegan, semua orang bingung, kacau, gila menuju pelarian dataran Tianfeng. Raja Roh Pemakan menyerap darah orang suci, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah, dan nafasnya sangat kuat. Gagaga, darah orang suci, sungguh luar biasa. Masih banyak di sini. Mata Raja Dharma yang melahap memandang ke langit, di mana terdapat lebih dari selusin orang suci. Sua. Raja Roh melahap, naik ke langit. Murid dari 10 orang suci berkontraksi. Baru saja orang suci Sekte Dewa terbunuh dan meraung, mereka secara alami mendengar dan melihatnya. Pada saat ini, Raja Roh Pemangsa datang, dan mereka terkejut. Tuan-tuan, pihak lain adalah kaisar yang kuat. Meskipun telah diblokir selama bertahun-tahun, itu masih mengerikan. Sebaiknya kita bergandengan tangan. Orang suci yang ingin meracuni terlebih dahulu membuka mulutnya. Ya, aku setuju. Aku setuju. Menghadapi Raja Roh Pemangsa, mereka hanya bisa bergandengan tangan, atau mereka akan mati. Kicauan. Pada saat ini, cermin kuno Phoenix mengeluarkan teriakan sengit, cahayanya begitu besar sehingga tampak berubah menjadi burung Phoenix dan meledak keluar dari pengepungan dengan satu pukulan. Aku telah dikepung selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin pergi?
Raja Dharma dari roh yang menelan dengan dingin membuka mulutnya dan melambaikannya dengan satu tangan. Telapak tangan raksasa langit memadat dan menggenggam cermin kuno Phoenix. Phoenix membentangkan sayapnya, memancarkan cahaya terang, menembus tangan besar Raja Dharma, dan kemudian terbang ke kejauhan. Dia mengerutkan kening dan tidak mengejarnya. Namun, selusin orang suci takut padanya. Beraninya mereka mengejarnya. Dalam sekejap mata, cermin kuno Phoenix menghilang dari pandangan orang. Di dataran Tianfeng, seorang pemuda berlari keluar dari dataran Tianfeng. Ini Eden. Dia tidak memasuki pegunungan, tetap di luar, dan kemudian melihat cermin kuno Phoenix terbang keluar, dan kemudian ada lebih dari selusin orang suci yang berpartisipasi dalam perang. Dia tahu bahwa dia tidak bermaksud untuk tinggal, dan sangat berbahaya. Jika dia tersapu oleh gempa susulan pertempuran orang suci, hanya ada satu cara untuk mati. Oleh karena itu, dia menarik diri dari dataran Tianfeng dan mengamati dalam kegelapan. Berlari di antara garis, panggilan Phoenix, dan kemudian, cahaya pelangi ke tubuhnya, bukan ke tubuhnya, menghilang. Wajah Eden sangat berubah, dan dia merasakan sedikit ekstasi. Tentara Kaisar, cermin kuno Phoenix. Eden bergumam, lalu menggunakan metode tubuhnya, dan dengan cepat keluar, menghilang. Di sisi lain, Raja Dharma yang melahap roh memandang lebih dari selusin orang suci di matanya. Tampaknya di matanya, orang kuat di tanah suci lebih menarik daripada tentara kekaisaran. Membunuh. Tiba-tiba, Raja Roh Pemangsa bergerak dan membunuh salah satu dari mereka. Ayo pergi. Lebih dari selusin orang suci juga menyerang pada saat bersamaan. Serangan mengerikan berkumpul dan membombardir Raja. Namun, tubuh Raja seringan apa-apa. Dengan sedikit kilatan, dia menghindari semua jenis serangan dan terus membunuh salah satunya. Bantu Raja Dharma. Saat ini, beberapa pria berjubah hitam melangkah ke udara dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Mereka adalah beberapa orang suci yang kuat dari kultus roh jahat. Mereka mengulurkan tangan untuk membantu Raja Dharma yang melahap untuk menahan lawannya dan membuatnya lebih seperti ikan di air. Sua, sua. Bentuk tubuh Raja Dharma yang melahap terus berkedip. Telapak tangannya mengepulkan gumpalan asap hitam dan mengalir ke arah selusin orang suci. Raja Roh Pemangsa melahap yang suci sebelumnya. Jelas, kekuatannya lebih kuat. Orang-orang suci itu tampaknya sangat takut dengan asap hitam dari roh yang menelan Raja Dharma. Mereka tidak berani tersentuh oleh asap hitam. Segala macam serangan membombardir dan membubarkan asap hitam. Ada juga beberapa serangan yang membombardir roh yang menelan Raja Dharma, tetapi tampaknya tidak berguna baginya. Tubuhnya ambruk dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Mati. Raja Roh Pemangsa menatap salah satu orang suci dan terus-menerus menyerang yang lain. Orang suci itu adalah orang suci dari sekte kecil, dan kekuatannya relatif lemah. Orang suci itu, dengan wajah jelek, terus mundur. Asap berjalan. Suara keras keluar dari mulut roh yang menelan Raja Dharma. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan menghilang tanpa jejak. Tidak baik. Yang suci terkejut. Kekuatan suci, hukum kendali, meledak ke segala arah. Tetapi, tinja. Aku tidak tahu kapan, roh yang menelan Raja Dharma muncul di depannya. Telapak tangannya menembus jantung orang suci. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan hati suci orang ini. Dan kemudian mulai menyerap darah satu sama lain dengan gila-gilaan. Hentikan dia, jangan biarkan dia terus menyerap darah. Salah satu orang suci meraung dan menyerang Raja Roh Pemakan. Orang suci lainnya juga menyerangnya. Raja Roh menelan telah disegel selama bertahun-tahun. Ki dan darahnya lemah, jadi kekuatannya sangat rendah. Tetapi jika diserap oleh sisi lain dari darah, aku khawatir kekuatannya akan melonjak. Satu demi satu, serangan mengerikan menimpa Raja Pemakan Roh. Tubuh Raja Dharma yang melahap itu langsung meledak dan berubah menjadi gumpalan asap hitam, yang menghilang ke dalam tubuh yang suci yang telah dibunuhnya. Gaga, kamu tidak bisa menghentikanku. Suara kejahatan datang dari tubuh yang kudus, yang layu dengan kecepatan mata telanjang. Hancurkan tubuhnya. Raungan hebat dan serangan yang mengerikan menimpa tubuh orang suci itu, yang segera meremukkan tubuhnya. Namun, hanya sedikit darah yang tersebar, digulung oleh sekelompok asap hitam, dan darah itu terlibat dalam asap hitam. Ga. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi semakin kuat. Bunuh telapak tangan roh, bunuh. Raja Roh Pemakan banyak minum. Kali ini, dia menerima serangan itu secara langsung. Dia telah menyerap darah dua orang suci satu demi satu, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia bisa menggunakan beberapa cara yang mengerikan. Jejak telapak tangan yang mengerikan terbentuk, dan itu terbang menuju salah satu orang suci. Menyentuh. Orang suci itu pecah dan membombardir cetakan telapak tangan, tetapi akibatnya tubuh orang suci itu bergetar hebat dan memuntahkan darah dan mundur. Huhuhu. Raja Roh Pemangsa meniup lebih dari 10 telapak tangan berturut-turut, membentuk lusinan cetakan telapak tangan yang mengerikan yang menghalangi langit dan menghalangi matahari, dan masing-masing membombardir selusin orang suci. Lebih dari selusin orang suci meraung dan keluar untuk melawan. Tapi pada akhirnya, semuanya dimuntahkan dan mundur. Level Kaisar kuat, terlalu kuat, kekuatan tak terbatas, selama sedikit memulihkan kekuatan, orang suci biasa ini tidak bisa menolak. Bab 1584.
Pada saat yang sama, sekte roh jahat dan beberapa orang suci lainnya bergandengan tangan untuk menyerang satu orang. Menyentuh. Pria itu baru saja memblokir serangan Raja Dharma yang melahap, dan kemudian menghadapi serangan bersama dari beberapa orang suci lainnya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia menjerit, dan tubuhnya hancur dan jatuh di tempat. Peluang menelan mesin cakar roh berubah menjadi awan asap hitam dan menyerap semua darah orang ini. Tidak baik. Orang suci lainnya, wajah mereka berubah dengan liar. Kekuatan melahap Raja Dharma roh cukup menakjubkan. Sekarang, dia telah menyerap darah seorang suci. Kekuatannya tentu lebih mengerikan. Pergi. 10 orang suci itu, yang tidak berani bertarung, berbalik dan berlari satu demi satu. Mereka berasal dari sekte yang berbeda dan memiliki hati yang berbeda. Pada saat hidup dan mati ini, mereka semua ingin melarikan diri dan membiarkan orang lain melawan. Gaga, jika kamu ingin melarikan diri, kamu akan mati. Raja Roh Pemakan mencibir dan mengejar orang-orang kudus dengan beberapa roh jahat. Orang-orang kudus dikalahkan, larilah. Di bagian bawah, ada beberapa orang yang menonton. Mereka mengira lebih dari selusin orang suci akan bergandengan tangan untuk saling menekan. Tanpa diduga, melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba kehilangan jiwa dan mulai menjadi liar. Saat ini, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningsin hampir keluar dari dataran Tianfeng. Mereka tidak tinggal, mereka melahap Raja Dharma, tetapi mereka kuat di tingkat kekaisaran. Meskipun ada lebih dari 10 orang suci, Lu Ming masih merasa bahwa selusin orang suci mungkin tidak berguna. Tidak, orang-orang kudus dikalahkan. Palu meraung. Antara langit dan bumi, kekuatan suci sangat luas, lebih dari selusin orang suci bubar dan lari ke segala arah. Ayo pergi, sasaran roh yang menelan Raja Dharma adalah orang suci. Kultivasi kita terlalu lemah, dan pihak lain tidak akan menatap kita sekarang. Lu Mingdao. Ketiganya terus terbang dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mereka terbang keluar dari dataran Tianfeng. Wah! Pada saat ini, langit di kejauhan, ada tepian yang mengerikan, menuju dataran angin yang tertembus. Itu tombak hukuman. Tian Shenzong, yang kuat akan datang. Tombak hukuman Tuhan begitu mengerikan sehingga menembus kehampaan seolah-olah menembus kehampaan. Suci. Raja Roh Pemakan mengeluarkan suara dingin, dan telapak tangannya meledak, yang bertabrakan dengan tombak hukuman Tuhan. Suara gemetar bumi keluar, dan tubuh Raja Dharma yang melahap mundur dengan liar dan mundur sejauh puluhan mil. Di kehampaan yang jauh, sesosok melangkah ke langit. Ini adalah pria parubaya dengan sosok ramping. Terlihat bahwa pihak lain sangat tampan ketika dia masih muda. Wajahnya sangat tenang, tetapi dia memancarkan martabat tertinggi. Tuhan, ini Tuhan. Beberapa murid Tian Shenzong, melihat pria parubaya ini, berteriak satu demi satu. 3 orang Lu Ming juga terkejut. Sekte penguasa Dewa Surgawi benar-benar tiba secara pribadi. Aku tidak menyangka ada Raja Dharma dari pemujaan roh jahat di sini, tapi sepertinya dia sangat lemah. Suara dingin dan terpencil terdengar. Bukan pemimpin sekte dewa yang berbicara, tetapi dari sisi lain. Di sana, ada seorang lelaki tua berjubah hijau. Sosoknya tiba-tiba muncul. Baru saja, dia berbicara. Yang mulia. Murid Zong terkejut. Pemimpin sekte racun keinginan telah tiba. Gagaga, ada 2 orang suci. Selama kamu terbunuh, pencapaianmu akan dikembalikan menjadi 20%. Dia tertawa. Jika kamu ingin membunuh kami dalam keadaan kamu saat ini, konyol jika kamu ingin keluar dari Changsu. Aku tidak peduli dengan urusan hari ini. Sekte Lord of God, bicaralah dengan tenang. Itu suci. Ini benar-benar nada yang besar. Jika aku tidak pensiun, aku akan tetap di sini. Raja Roh yang melahap berkata dengan dingin. Jika kamu tidak mundur, kamu harus tinggal dan memusnahkanmu sepenuhnya. Sekte penguasa Dewa Surgawi membuka mulutnya dan segera melihat ke arah pemimpin sekte racun keinginan dan berkata, Saudaraku, bagaimana kalau bergandengan tangan? Aku sungguh-sungguh. Dia yang ingin meracuni Tuhan. Gagaga, aku akan melihat kemampuanmu. Bunuh. Melahap semangat Raja Dharma, untuk membunuh dewa. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, pemimpin sekte dewa dan pemimpin sekte racun menghembuskan nafas yang mengerikan dan membunuh Raja Roh Pemakan. Tiba-tiba, potongan langit dan bumi itu, seluruhnya tertutup oleh cahaya putih, gas hijau, dan asap hitam, raungan yang mengerikan, terus menyebar. Raja Roh Pemangsa terhalang, ayo pergi. Tanpa ragu, Lu Ming mengeluarkan kod yang rusak. Ketiga pria itu masuk ke kod yang rusak, memecahkan kod dan pergi. Dalam sekejap, mereka menghilang di sini. Kecepatan pesawat ulang-alik yang rusak sangat cepat, tetapi butuh beberapa menit agar getaran mengerikan di dataran Tianfeng benar-benar hilang. Yah, sangat berbahaya memiliki kaisar yang hebat. Jantung Tian Cui masih berdebar-debar. Ini benar-benar mengerikan. Changsu, bertahun-tahun, juga keluar dari Kaisar Chang. Setelah Kaisar Chang, tidak ada kaisar. Aku tidak tahu apakah sekte penguasa Dewa Surgawi dan penguasa sekte racun keinginan dapat memblokir Raja Dharma dari roh melahap. Salju membeku di hati. Kultus roh jahat dihancurkan 80.000 tahun yang lalu, dan Raja Roh melahap juga diberikan oleh orang-orang kuat yang merupakan Kaisar Agung 80.000 tahun yang lalu.
Selama bertahun-tahun, itu sangat lemah, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah Kaisar Agung dan dua orang suci. Sulit dikatakan. Lu Mingdao. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan kekuatan mereka, tidak ada gunanya mengkhawatirkan mereka, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Orang-orang kuat itu, orang suci biasa, sulit untuk terlibat, dan mereka akan dibunuh jika mereka pindah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Qing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lu Ming khawatir. Dia mengeluarkan rune giok fonetik dan bersiap untuk mengirimkan pesan ke Xian Yanxing. Namun, begitu Lu Ming mengeluarkan simbol fonetik giok, dia menerima pesan dari Xian Yanxing. Ada apa dengan dia? Penuh dengan kekhawatiran. Karena Xian Yanxing telah mengirimkan pesan kepadanya, itu artinya Xian Yanxing baik-baik saja. Lu Ming menghela nafas lega. Kemudian Lu Ming mengirim kembali pesan itu ke Xian Yanxing. Melalui transmisi UFO, Lu Ming mengetahui bahwa Xian Yanxing sekarang berada di luar dataran Tianfeng. Ada seorang suci di Sekte Iblis Tianyu. Dia bersama orang suci ini. Lu Ming menyesuaikan arahnya dan terbang ke tempat Xian Yanxing dengan kecepatan tinggi. Segera, dia bertemu Xian Yanxing. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya mereka pamit satu sama lain. Lu Ming dan Tian Hammer menginjakan kaki di pesawat ulang-alik yang rusak lagi dan menuju lembah Dewa Naga. Dataran Tianfeng, di barat Changzhou, dan lembah naga di tenggara Changzhou, sangat jauh. Bahkan jika itu pesawat ulang-alik, itu akan memakan waktu lama. 7 hari kemudian, mereka mendarat di sebuah kota besar untuk meminta informasi. Benar saja, masalah dataran Tianfeng telah menyebar ke seluruh Changzhou. Setelah sedikit bertanya, Lu Ming mendengar banyak berita. Di dataran Tianfeng, kultus roh jahat yang melahap Raja Dharma muncul kembali di dunia, membunuh beberapa orang suci, dan akhirnya berperang melawan dua patriark dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Racun Keinginan. Perang mengguncang bumi. Pada akhirnya, karena dia terlalu lemah untuk menjadi dua lawan paling suci, dia terluka parah dan melarikan diri dengan beberapa antek wilayah suci. Adapun kultus roh jahat lainnya, mereka dibantai oleh orang suci lainnya. Meski begitu, Changzhou di seluruh pintu utama, manusia panik. Dikatakan bahwa kultus roh jahat akan dihidupkan kembali, dan dunia akan penuh dengan kehidupan. Sekarang, yang kuat di tingkat Raja Dharma melanggar larangan tersebut. Setelah pulih di masa depan, bagaimana bisa dicegah tanpa Kaisar Agung di Changzhou? Banyak orang hanya bisa berharap di wilayah di luar Changzhou, dan beberapa tokoh tingkat Kaisar akan melawan kultus roh jahat. Setelah menanyakan kabar tersebut, Lu Ming terus menaiki pesawat ulang-alik yang rusak dan menuju lembah Dewa Naga. Ketika dia kembali ke tenggara Changzhou, Lu Ming mengatur ulang pesawat ulang-alik ke Lujiapu. Lu Ming berencana untuk pergi ke Lujiapu terlebih dahulu, menetap Feng Ling dan penduduk desa lainnya di desa Fengjia di Lujiapu, dan membawa dupa harum kembali ke lembah Longshan. Bab 1585. Tak lama kemudian, Lujiapu berada di kejauhan. Ketiga pria itu turun dari pesawat ulang-alik yang rusak. Setelah Lu Ming menyingkirkan pesawat ulang-alik yang rusak, ketiganya melangkah ke udara dan menuju Lujiapu. Ini Tuan Lu. Orang-orang Lu segera mengenali Lu Ming dan menyambut mereka di Lujiapu. Adik laki-laki Lu Ming, aku punya murid di sini, tapi aku ingin melihat dan melihat. Tian Hammer sangat penasaran, bukan hanya dia, tapi juga Sue Ningxin. Mereka masih muda. Pada usia yang merupakan masa kemasan budidaya dan promosi ini umumnya mereka tidak menerima magang karena akan terganggu. Hanya ketika mereka mencapai usia tertentu dan telah melewati masa kemasan kultivasi barulah mereka mempertimbangkan untuk menerima magang. Tapi Lu Ming masih sangat muda sehingga dia menerima magang. Para magang benar-benar berbeda. Di mata Lu Ming, ada juga jejak harapan. Bakat siang-siang benar-benar luar biasa. Sekarang kita belum melihatnya selama setahun, keadaan seperti apa yang harus dicapai oleh kultivasi siang-siang. Puan Lu. Jauh, Lu Zhenghao menyambutnya. Puan Lu, keduanya adalah kakak laki-laki dan perempuan aku. Lu Zhenghao dan Lu Tianming diperkenalkan. Lu Zhenghao memberi hormat pada Tian Cui dan Sue Ningxin. Setelah itu, mereka datang ke aula keluarga Lu. Setelah mereka duduk, gadis pelayan alami datang untuk menuangkan teh. Puan Lu, bagaimana dengan siang-siang? Lu Ming bertanya. Siang-siang sedang berlatih dalam pengasingan. Aku sudah meminta Wan Jun untuk menyebutnya. Jalan Lu Zhenghao. Dengan baik. Lu Ming mengangguk dan berkata, Tuan Lu, ada sesuatu yang ingin ditanyakan Lu Ming padanya. Puan muda, selama Lu Jiapu bisa melakukannya, dia akan mati. Jalan Lu Zhenghao. Kata-kata Tuan Lu berat, dan itu bukan masalah besar. Aku punya beberapa teman yang ingin menetap di Lu Jiapu. Bolehkah aku? Lu Mingdao. Tentu saja, aku tidak tahu ada berapa orang. Lu Zhenghao bertanya. Ratusan orang, keluar dan lihatlah. Setelah mengatakan itu, Lu Ming keluar dari aula dan datang ke halaman di luar aula. Dengan lambaian tangan, Feng Ling, penduduk desa Fengjia, semuanya muncul di halaman. Begitu Feng Ling dan yang lainnya muncul, mereka melihat sekeliling. Feng Ling, kepala desa, ini aku. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah kamu saudara Lu? Feng Ling menatap Lu Ming dengan heran. Awalnya, Lu Ming mudah ditoleransi,
tetapi sekarang dia telah memulihkan penampilan aslinya. Feng Ling, kepala desa dan yang lainnya, secara alami tidak dapat mengenali Lu Ming. Ini aku. Lu Ming berkata sambil tersenyum, kepala desa, kami telah tiba di Tenggara Changsu. Setelah itu, bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Kakak Lu, kamu bisa mengatur semuanya. Jalan kepala desa. Jangan khawatir, Tuan Lu. Aku akan meminta orang untuk mengatur akomodasi mereka. Aku akan memilih tempat dengan lingkungan yang baik untuk menempatkan mereka. Kata Lu Zhenghao. Kemudian, dia memanggil seorang tetua dari keluarga Lu dan membawa Feng Ling, kepala desa dan yang lainnya untuk menetap. Dengan cara ini, pikiran Lu Ming juga terpecahkan. Menguasai. Suara renyah berdering dan sosok berkedip. Seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun muncul di depan Lu Ming. Itu adalah Lu Xiangxiang. Setelah Xiangxiang, Liu Wanjun juga mengikuti. Xiangxiang, saat kamu melihat tuanmu, kamu tidak memberi hormat. Kamu tidak mengerti aturan apapun. Liu Wanjun memberi teguran ringan. Aku ingin menyapa Master. Xiangxiang membungkuk pada Lu Ming dengan cerdik. Oh, tidak, ayolah, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada kamu. Ini adalah kakak laki-laki bela diri yang adalah gurunya. Kamu harus memanggilnya paman bela diri ke-7. Ini adalah kakak perempuan dari guru. Kamu harus memanggil guru bibi senior ke-8. Lu Ming menunjuk ke Tian Cui dan Sue Ningsin untuk memperkenalkan mereka. Xiangxiang, aku ingin melihat guru ke-7 dan ke-8. Xiangxiang memberi hormat pada Tian Hamer dan hati Sue Ning dengan terampil. Haha, sayang, ini adalah hadiah dari bibi bela diri ke-8. Hati Sue Ning mengeluarkan manik-manik hijau dan memberikannya kepada Xiangxiang, yang merupakan prajurit roh kerajaan, sebagai hadiah untuk bertemu. Ayo, kita juga punya hadiah untukmu. Tian Cui menyeringai dan mengeluarkan sepotong lingbing kaisar dan memberikannya kepada Xiangxiang. Xiangxiang, kultivasimu telah mencapai tingkat ke-9 Raja Wu. Pada saat ini, mata Lu Ming berkilat kaget. Yah, beberapa hari yang lalu, aku baru saja menembus kelas 9 Raja Wu. Xiangxiang mengangguk. Kelopak mata Lu Ming berdetak dan jantungnya bergetar. Dalam 1 tahun, hanya ada 1 tahun sebelum dan sesudah itu. Kultivasi Xiangxiang telah menembus kelas 9 Raja Wu. Kecepatannya luar biasa. Ini masih di Lu Jiapu, tanpa pelatihan sumber daya klan tingkat atas. Kecepatan ini membuat Lu Ming tercengang. Pada usia ini, sangat bagus bisa mencapai kelas 9 Raja Wu. Xiangxiang, sudah berapa lama kamu berlatih? Tanya Tian Hamer. Xiangxiang telah berlatih selama 1 tahun. Setahun yang lalu, guruku mengajariku untuk berlatih. Xiangxiang Dao. Nah, 1 tahun, bagus, tunggu, apa? 1 tahun. Tian Hamer mulai menganggukkan kepalanya dan segera menjawab. Mulutnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia memandang Xiangxiang dengan aneh. Dan hati Snow Ning juga terpana. 1 tahun yang lalu, dia tidak berlatih, dan hanya 1 tahun kemudian, dia dipromosikan menjadi Zheoxiong Raja Wu. Kecepatan ini membuat hati Tian Cui dan Sue Ning tercengang. Meskipun ini Yuan Lu, banyak Tian Jiao, kecepatan kultivasinya luar biasa, tetapi dari awal kultivasi, hanya butuh 1 tahun untuk mencapai tingkat ke-9 Raja Wu. Mereka belum pernah mendengarnya. Di tepi, Liu Wanjun dan Lu Zhenghao semuanya menunjukkan senyum gembira dan bahagia. Sejujurnya, pada awalnya, kecepatan latihan Xiangxiang mengejutkan mereka. Sekarang, itu benar-benar berubah menjadi kegembiraan. Xiangxiang mengedipkan matanya yang besar dan dengan rasa ingin tahu menatap Tian Hamer yang terpana dan hati Sue Ning. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana dia terlihat seperti ini. Setelah sekian lama, Tian Hamer dan Sue Ningsin bereaksi. Adik laki-laki, aku sangat iri bisa menerima murid yang begitu baik. Jika aku memiliki murid seperti itu, aku akan memberikan nasihat yang baik bahkan jika aku tidak berlatih sendiri. Mata Tian Cui terhadap Lu Ming penuh dengan kecemburuan, dan kebencian. Kalau begitu, Tuan, kamu harus memberiku lebih banyak nasihat di masa depan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kerumunan mengobrol. Saat malam tiba, Lu Zhenghao menyiapkan jamuan makan untuk beberapa orang. Malam itu, Lu Ming dan beberapa orang tinggal di Lu Jiapu. Keesokan paginya, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao dan Liu Wanjun. Ibu, kakek, jaga dirimu. Xiangxiang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao dan Liu Wanjun. Xiangxiang, di masa depan di Lembah Dewa Naga, kamu harus mendengarkan kata-kata Tuan dan berlatih dengan baik, tahu? Mata Liu Wanjun dipenuhi dengan keengganan untuk menyerah, dan air mata mulai mengalir. Niang, jangan menangis. Xiangxiang akan meluangkan waktu untuk mengunjungimu. Cara yang harum dan cerdas. Kemudian Xiangxiang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao. Tuan Lu, nona kecil, sampai jumpa lagi. Lu Ming memeluk tinjunya, lalu pergi dengan wewangian dan menghilang di hadapan Lu Zhenghao dan yang lainnya. Setelah terbang sebentar, Lu Ming mengeluarkan pesawat ulang-alik yang rusak, dan keempat orang itu masuk ke pesawat ulang-alik kosong yang rusak dan menuju Lembah Dewa Naga. Xiangxiang masih pertama kali menaiki shuttle yang rusak. Dia juga temperamen anak-anak. Dia segera melupakan kesedihan perpisahan dan melihat sekeliling. Kemudian dia menarik Lu Ming untuk mengajukan pertanyaan.
Dia sangat penasaran. Bab 1586. Tujiapu sangat dekat dengan lembah Dewa Naga, jadi kamu bisa segera sampai di sana. Dekat dengan lembah Dewa Naga, orang-orang turun dari pesawat ulang-alik yang rusak, melangkah ke lembah Dewa Naga, dan berjalan menuju lembah Awan Naga. Aroma, dingin. Lu Ming berbalik untuk melihat siang-siang. Gadis kecil itu memiliki wajah kecil dan memerah karena kedinginan. Tidak dingin. Siang-siang menggelengkan kepalanya, tubuhnya dipenuhi lapisan cahaya hijau, untuk menahan hawa dingin di luar. Di bawah, gunung salju besar lewat di bawah kaki orang-orang. Segera, mereka sampai di lembah Yunlong. Minger, datanglah ke guaku. Begitu mereka memasuki lembah Yunlong, Lu Ming mendengar suara penguasa lembah Yunlong. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa mereka akan kembali. Kakak bela diri, Tuan mencari aku. Aku akan pergi ke gua Tuan dulu. Lu Mingdao. Oke, ayo kembali ke gua dulu. Salju membeku di hati. Lu Ming mengangguk dan pergi ke kedalaman lembah Yunlong dengan wewangian. Tak lama kemudian, Lu Ming datang ke gua penguasa lembah Yunlong. Lembah Yunlong duduk di atas futon di dalam gua. Murid Lu Ming, temui tuanmu. Lu Ming memberi hormat kepada penguasa lembah Yunlong. Cucu Lu Siang-siang, lihat si Gong. Lu Siang-siang sangat pintar, lihat Lu Ming memberi hormat, dia juga dengan cepat mengikuti memberi hormat. Dengan baik. Tuan lembah Yunlong sedikit terpana. Dia memandang Siang-siang dan berkata, Minger, apakah ini muridmu? Nah, ini adalah murid yang aku terima setahun yang lalu, dan aku membutuhkan lebih banyak bimbingan dari guru aku di masa depan. Lu Mingdao. Tuan lembah Yunlong memandangi Siang-siang dengan hati-hati, lalu matanya bergerak, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, di mata penguasa lembah Yunlong, tampaknya ada kilasan esensi. Semakin kamu melihat wewangiannya, semakin kuat cahaya di mata tuannya. Akhirnya, ada kilatan kejutan. Minger, kamu adalah murid yang luar biasa. Guru lembah Yunlong berseru. Hati Lu Ming tergerak, mengetahui bahwa penguasa lembah Yunlong melihat keharuman yang luar biasa. Gadis kecil, kemarilah dan biarkan si Gong melihat dengan baik. Lembah Yunlong menguasai jalan yang lembut. Ya Pak. Siang-siang pergi ke penguasa lembah Yunlong. Hahaha, gadis yang bijaksana. Nah, gadis kecil, tuanmu mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengajarimu. Di masa depan, si Gong akan mengajarimu untuk berlatih. Lembah Yunlong menyentuh kepala harum itu dan tertawa. Terima kasih banyak. Lu Ming juga sangat gembira. Penguasa lembah Yunlong lebih unggul darinya dalam pencapaiannya. Dia tidak tahu berapa banyak, dan itu tak terduga. Dia memberi kami wewangian, yang jauh lebih baik dari yang dia perintahkan. Yah, Minger, bagaimana kamu menyingkirkan pikiran membunuh di jiwamu 1 tahun lagi? Suara utama lembah Yunlong mengubah arah. Sudah dibersihkan. Lu Ming mengangguk. Itu bagus, Minger, aku punya kabar buruk untukmu. Beberapa hari yang lalu, aku menerima kabar bahwa Dewa Langit dan Putra Dewa telah menerobos Tanah Suci. Jalan lembah Yunlong, sedikit bermartabat. Apakah Putra Tuhan telah menembus Tanah Suci? Lu Ming mengangkat alisnya. Minger, masih ada 1,5 tahun sebelum pertemuan Dingbao berikutnya. Dalam 1,5 tahun ini, bahkan jika kamu mencoba yang terbaik untuk berlatih, kamu tidak akan bisa mengejar Senzi. Oleh karena itu, aku akan mengirimmu ke tempat di mana kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung. Jalan utama lembah Yunlong. Tuan, di mana itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan lembah Yunlong berkata setahun yang lalu bahwa dia akan mengirimnya ke suatu tempat dan memintanya untuk kembali setahun kemudian. Lu Ming selalu sangat ingin tahu. Tempat itu, yang disebut Medan Perang Baizu, adalah tempat yang sangat berbahaya dan tempat yang penuh dengan peluang tanpa akhir. Hanya ketika kamu pergi ke sana, kamu akan dapat bertarung dengan Senzi pada pertemuan Baoding berikutnya. Situasi spesifik akan diberitahukan ketika kamu tiba di tempat awal. Yah, kamu bisa membawa Siang-siang keluar, mengatur kediaman Siang-siang, dan membawanya untuk mengenal lembah Yunlong. Dalam waktu 3 hari, kita akan berangkat. Jalan utama lembah Yunlong. Lu Ming mengangguk dan meninggalkan gua tuannya dengan wewangian. Kemudian, Lu Ming memilih sebuah gua di dekat guanya untuk membiarkan Siang-siang hidup. Lembah Yunlong sangat besar, ada banyak gua, tetapi hanya ada lebih dari 100 orang, sehingga sebagian besar gua kosong. Siang-siang, jika kamu memiliki pertanyaan tentang latihanmu hari ini, kamu dapat bertanya kepada gurumu. Lu Ming berkata pada Siang-siang. Baiklah, Tuan, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Siang-siang mengangguk dan mulai menanyakan semua pertanyaan yang dia temui selama periode waktu ini. Lu Ming dengan sabar menjawab untuk Siang-siang. Setengah hari kemudian, Siang-siang kembali ke gua untuk berlatih. Lu Ming, sebaliknya, muncul dalam gambar gunung dan sungai. Tubuh sekunder Ming Lian, duduk di peta gunung dan sungai di atas gunung, menggantungkan lempengan batu, memancarkan atmosfer yang luas dan menakutkan. Lempengan batu ini persis seperti lempengan batu Taiji yang diperoleh dari dataran Tianfeng. Selama periode waktu ini, badan sekunder Ming Lian telah belajar. Akhirnya, disimpulkan bahwa ini harus menjadi pelat susunan yang tangguh.
Dengan pelat susunan ini, tubuh sekunder Milian menyalakan 2 lampu spiritual dalam waktu singkat. Sekarang, tubuh sekunder Milian telah menyalakan 8 lampu spiritual. Selama lebih dari setahun, badan kedua telah berlatih dan telah membuat kemajuan besar. Budidaya tubuh sekunder saat ini sudah cukup untuk mengkomunikasikan hukum dengan prasasti dan mencoba meminjam kekuatan hukum untuk melangkah ke semi bijak. Namun, Luming tidak akan melakukannya sekarang. Ada terlalu sedikit 8 lampu spiritual. Dia perlu menyalakan 10 lampu spiritual sebelum dia dapat mempertimbangkan untuk menjadi setengah suci. Pelat larik Luming Guan disebut pelat larik Taiji. Bersenandung. Saat pikiran bergerak, alis dari tubuh kedua dipenuhi dengan api semangat kemasan, dan dituangkan ke dalam pelat susunan Taiji. Tiba-tiba, pelat susunan Taiji bersinar, dan diagram Taiji Yin dan Yang muncul, memancarkan tekanan yang mengerikan. Diagram Yin dan Yang dari Taiji tampaknya mengandung kekuatan membunuh dan menyegel. Sangat mungkin bahwa itu adalah prajurit kekaisaran, yang memiliki level yang sama dengan cermin kuno Phoenix, dan sulit untuk memainkan kekuatan pelat susunan Taiji dengan kekuatan 10/10.000. Meski begitu, Luming merasa bahwa tubuh sekunder Milian dapat dengan mudah membunuh Kaisar Wu Zhaoxiong dan bahkan orang suci semi biasa dengan mengendalikan pelat susunan Taiji ini. Di wajah Luming, senyum puas muncul. Kali ini di dataran Tianfeng, dia mendapatkan terlalu banyak. Pelat larik Taiji ini sendiri tak ternilai harganya. Kekuatan bertarung Luming sangat meningkat, dan tubuh sekundernya bisa menjadi gada asasin terkuatnya. Setelah menonton sebentar, Luming mundur dari peta gunung dan sungai dan memejamkan mata untuk berlatih. 3 hari kemudian, Luming memberitahu siang-siang bahwa dia ada di lembah Yunlong. Dia datang ke gua lembah Yunlong lagi. Ninger, aku akan membawamu ke Gunung Yundi dulu. Jika kamu ingin pergi ke medan perang Baizu, kamu harus pergi dari Gunung Yundi. Guru lembah Yunlong menjelaskan. Gunung Yundi. Luming bingung karena Changzu belum pernah mendengar nama tempat seperti itu. Gunung Yundi bukan di Changzu, tapi di negara bagian lain di dekat Changzu, yang disebut Yunzu. Gunung Yundi adalah kekuatan terkuat di Yunzu, dan ada orang-orang kuat setingkat kaisar di dalamnya. Master Lembah Yunlong kemudian menjelaskan. Bab 1587. Kekuatan Kekaisaran. Luming terkejut. Namun, kekuatan Changzu lebih kuat dari Changzu. Sama sekali berbeda untuk memiliki kaisar yang bertanggung jawab atau tidak. Namun, beberapa karya klasik yang pernah dibaca Luming sebelumnya semuanya tentang Changzu, yang jarang diperkenalkan di luar Changzu. Yuan dan Lu sangat luas. Setiap kaisar dapat menduduki suatu wilayah dan membangun kekuatannya. Wilayah itu adalah sebuah negara bagian, yang disebut dengan nama Kaisar Agung. Kaisar Agung Gunung Yundi disebut Yundi. Oleh karena itu, wilayah tempat Yundi berada disebut Yunzu. Changzu berasal dari Changdi. Jika di masa depan ada kaisar baru di Changzu, namanya bisa berubah. Guru lembah Yunlong menjelaskan. Seorang kaisar yang hebat dapat membangun negara. Luming tidak bisa tidak merindukannya. Changzu, yang begitu luas, hanyalah wilayah yang ditempati oleh kaisar. Tuan, Yuan Lu, ada berapa negara bagian besar? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan lembah Yunlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuan Lu terlalu besar, dan ada begitu banyak negara bagian besar, aku tidak tahu. Begitu banyak negara bagian besar. Luming tertegun. Sebuah negara besar mewakili seorang kaisar besar. Apakah Yuan dan Lu memiliki begitu banyak kaisar hebat? Ming'er, Tuan, ini peta beberapa wilayah di dekat Changzu. Kamu bisa melihatnya dengan baik saat berada di jalan. Jimat batu giok muncul di tangan penguasa lembah Yunlong, dan memberikannya kepada Luming. Dengan lambaian tangannya, Luming naik ke udara dan muncul di luar lembah naga. Dengan lambaian tangannya, pesawat ulang-alik yang patah muncul di udara. Ini adalah pesawat ulang-alik yang rusak, emas ungu, kurva halus, diukir dengan pola yang indah, terlihat sangat indah. Sepintas, aku dapat melihat bahwa dia lebih baik daripada Luming dalam memecah suasana. Ming'er, ayo. Penguasa lembah Yunlong melangkah ke pesawat ulang-alik yang rusak, dan Luming mengikuti. Wah! Penguasa lembah Yunlong mengendalikan pesawat ulang-alik, yang berubah menjadi cahaya dan menghilang di sini. Apa kecepatan cepat? Luming melihat keluar melalui kaca kristal. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya melintas dalam sekejap mata. Kecepatannya luar biasa, setidaknya puluhan kali lebih cepat dari pesawat ulang-aliknya. Ini jelas merupakan antar jemput terbang teratas. Luming melihatnya sebentar, lalu duduk bersila dan mengeluarkan jimat giok yang diberikan kepadanya oleh penguasa lembah Yunlong. Begitu roh tersapu, sebuah peta tercermin di benak Luming. Peta ini dibagi menjadi beberapa wilayah. Setiap daerah adalah negara besar. Ada lusinan negara bagian besar yang tercatat, semuanya adalah negara bagian besar di dekat Changzu. Changzu, di tenggara peta, berada di dekat laut tanpa batas, sedangkan Yunzu di mana Gunung Yundi terletak di barat laut Changzu, di sebelah Changzu. Itu, Dizu, keluarga kaisar. Tiba-tiba, mata Luming membeku. Di utara Changzu, negara bagian besar lainnya di sebelah Changzu disebut Dizu, yang menandakan bahwa Dizu dikendalikan oleh keluarga Di. Apakah itu Kaisar Yi, keluarga Kaisar Xian,
keluarga kaisar, ada seorang kaisar agung duduk di kursi. Lu Ming sedikit mengernyit. Aku pernah melukai Kaisar Xian di tanah Shen Huang. Aku khawatir dia tidak akan menyerah dengan mudah. Di masa depan, aku akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan orang ini dan menghindari masalah di masa depan. Lu Ming berpikir. Kemudian, Lu Ming mencetak peta itu di dalam hatinya dan berlatih dengan tenang. Kecepatan pesawat ulang-alik Master Lembah Yunlong terlalu cepat. Hanya dalam 2 hari, ia melintasi seluruh Changzhou, memasuki Yunzhou, dan sampai di sebuah gunung yang luas. Di sini, 2 orang turun dari pesawat ulang-alik yang rusak. Gunung yang luar biasa. Melihat gunung di depan, Lu Ming tidak bisa menahan nafas. Changshan cukup megah, tapi masih ada celah yang besar dibandingkan dengan yang ada di depan kita. Apakah ini Gunung Yundi? Melihat gunung dari jauh, Lu Ming merasa ada semacam keagungan tertinggi. Rasanya seperti berdiri di atas semua makhluk hidup. Setiap orang harus memberi penghormatan kepadanya. Ini adalah keagungan Kaisar Agung. Ada seorang Kaisar Agung di gunung ini. Tuan Lembah Yunlong mengeluarkan rune giok dan menyebarkan pesan. Segera, seorang lelaki tua berjubah putih datang dari gunung. Kakak Yun, jika kamu begitu bebas hari ini, datanglah ke Gunung Yundiku. Pria tua berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Bukan masalah besar, aku ingin mengirim muridku ke medan pertempuran 100 negara dan datang menemui teman lamamu. Jalan utama Lembah Yunlong. Haha, tidak benar kamu datang menemuiku. Benar mengirim muridmu ke medan perang 100 klan. Pria tua berjubah putih itu tertawa dan melirik Lu Ming dan berkata, Saudara Yun, kultivasi muridmu hanya 6 puncak Kaisar Wu, dan kamu telah memasuki medan perang 100 kebangsaan. Apakah lebih rendah dari itu? Di medan perang Baizu, ini adalah krisis selangkah demi selangkah. Jalan utama Lembah Yunlong. Yah, kamu bisa ikut denganku. Gunung Yundi akan mengatur sekelompok Tianjiao muda untuk memasuki medan perang Baizu untuk pelatihan 2 hari ini. Kemudian mereka bisa pergi bersama dan menjaga mereka. Pria tua berjubah putih itu kemudian memimpin Lu Ming dan penguasa Lembah Yunlong ke Gunung Yundi, dan kemudian mengatur sebuah halaman untuk mereka tinggali. Kakak Yun, kamu tinggal di sini selama 2 hari. Setelah 2 hari, aku akan membawa si kecil ini ke medan perang Baizu. Pria tua berbaju putih itu mengatakannya dan pergi. Ming kamu pasti sangat penasaran. Tempat seperti apa medan perang Baizu itu? Pada saat ini, Master Cloud Valley menatap Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia benar-benar penasaran. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ada perang 100 klan di daerah itu. Dalam perang itu, langit dan bumi hancur, dan tragedi itu tidak ada bandingannya. Dikatakan bahwa banyak kaisar yang kuat meninggal, dan itu adalah medan perang 100 etnik. Di medan perang 100 etnis, karena terlalu banyak orang kuat, terutama yang kuat setingkat kaisar, telah mati, hukum langit dan bumi kacau balau. Yang kuat di Tanah Suci tidak bisa masuk karena aturan di negara mereka. Bidang. Begitu mereka masuk, mereka akan terpengaruh oleh hukum kacau di sana, menyebabkan kekacauan hukum mereka sendiri. Begitu ada orang suci yang kuat di Tanah Suci, aturannya lebih penting mereka yang mati karena kekacauan dan kegilaan, yang ringan, juga tidak berguna dalam praktiknya. Guru Lembah Yunlong menjelaskan. Sangat mengerikan. Lu Ming terkejut. Ya, jadi orang-orang kuat di atas Tanah Suci tidak berani memasuki medan perang 100 kebangsaan. Hanya orang-orang di bawah Tanah Suci yang bisa masuk. Beberapa orang setengah suci telah memahami hukum, tetapi mereka juga dapat masuk karena mereka tidak cukup kuat. Terlebih lagi, ada terlalu banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam 100 medan perang etnis, dan ada juga banyak orang kuat yang gugur. Wilayah itu adalah harta yang sangat besar. Banyak pasukan kekaisaran akan mengirim ahli ke dalamnya. Seiring waktu, itu akan menjadi milik Tianjiao. Tempat pelatihan. Hari ini, itu telah menjadi pilihan pertama untuk pengalaman dan pelatihan Tianjiao. Tianjiao yang tak tertandingi dari pasukan kekaisaran masuk, mengasah diri mereka sendiri dalam hidup dan mati, mencari terobosan. Oleh karena itu, ini adalah tempat di mana peluang dan krisis hidup berdampingan. Karena banyak Tianjiao yang masuk, tujuannya adalah untuk mengasah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu ada alasan apapun untuk memulai. Selama seseorang berpikir bahwa kamu memiliki nilai tempering, mereka akan melakukannya untuk kamu. Master Lembah Yunlong menjelaskannya secara rinci. Setelah itu, dia menatap Lu Ming dengan mata cerah dan berkata, Ming apakah kamu berani pergi ke tempat seperti itu? Bab 1588. Mengapa tidak? Itulah yang aku inginkan. Di mata Lu Ming, ada pandangan harapan dan rasa perang yang kuat. Di medan perang Baizu, Tianjiao sebenarnya adalah tempat pelatihan pasukan kekaisaran besar. Berapa banyak tokoh Tianjiao yang akan dikumpulkan? Lu Ming merasakan darah di tubuhnya, dan mulai mendidih. Hanya dengan cara ini bisa menarik. Hanya ketika bertabrakan dengan Tianjiao lainnya, Lu Ming dapat dipaksa untuk bergerak maju dengan cepat. Ming aku tidak salah mengira kamu sebagai guru. Tuan Lembah Yunlong tersenyum, tetapi pada saat berikutnya, senyumnya menghilang dan wajahnya serius. Dia berkata, praktisi, terutama karakter Tianjiao, dapat mengembangkan potensi mereka, mematahkan belenggu dan mencapai transendensi dalam menghadapi krisis hidup dan mati.
Oleh karena itu, siapapun yang berani memasuki medan pertempuran dari 100 kelompok etnis adalah seorang jenius di antara jenius, dan pikirannya tangguh dan kemampuan bertarungnya mengerikan, orang biasa tidak berani masuk. Di medan pertempuran 100 kelompok etnis, pertempuran hidup dan mati sangat damai. Jadi, Minger, kamu harus berhati-hati dan jangan anggap remeh. Aku mengerti. Lu Ming mengangguk. Nah, ini, aku punya pengantar tentang medan perang Baizu. Coba lihat, ini akan banyak membantumu. Tuan Lembah Yunlong mengeluarkan jimat giok lain dan memberikannya kepada Lu Ming. Kemudian mereka kembali ke kamar mereka. Lu Ming mengeluarkan jimat giok dan menonton. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. 2 hari kemudian, lelaki tua berbaju putih datang ke halaman. Ikutlah denganku, anak kecil. Pria tua berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Tuan, aku pergi. Lu Ming memeluk penguasa Lembah Yunlong. Silakan, aku percaya kamu. Lain kali kita mengadakan upacara harta karun, kita pasti akan mengalahkan musuh yang kuat. Kemudian, kamu akan melihat generasi muda Changsu. Jalan utama Lembah Yunlong. Haha, saudara Yun, kamu sangat percaya diri dengan muridmu. Pria tua berjubah putih itu tersenyum dan kemudian melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan menyelimuti Lu Ming dan membawa Lu Ming ke udara. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah putih dan Lu Ming datang ke ngarai. Di ngarai, ada altar besar dengan prasasti di sekelilingnya. Kirimkan altar. Begitu Lu Ming melihat, dia bisa melihat bahwa itu adalah altar transmisi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat altar transmisi di Yuanlu. Ruang Yuanlu terlalu stabil. Jika kamu ingin mengatur altar transmisi dan transmisi lintas domain, biayanya sangat tinggi, dan konsumsi sumber dayanya juga luar biasa. Di Lembah Dewa Naga, hanya altar transmisi ke luar negeri yang tidak mencapai altar transmisi di wilayah lain di Yuan dan Lu. Mungkin, hanya pasukan kekaisaran yang bisa memilikinya. Di altar, ada 4 pemuda. 1 wanita, 3 pria. Wanita, tinggi dan tinggi, mengenakan baju besi perak, tetapi masih sulit untuk menutupi sosok panas itu, terlihat heroik dan keren. 3 pemuda lainnya semuanya mengenakan jubah putih bersulam awan. Ketika lelaki tua berjubah putih itu datang bersama Lu Ming, 4 anak muda penasaran ingin melihat Lu Ming. Aku ingin memperkenalkannya padamu. Namanya Lu Ming. Kali ini aku akan pergi ke medan perang Baizu bersamamu. Pria tua berbaju putih itu hanya memperkenalkan sebuah kalimat. Lu Ming, itu nama yang aneh. Kenapa kamu belum pernah mendengarnya? Salah satu pemuda menunjukkan keraguan. Dia memiliki rambut hijau gelap dan terlihat sangat mencolok. Dia bukan dari Gunung Yundi, tapi dari Changsu. Pria tua berbaju putih itu berkata. Changsu. Mendengar bahwa Lu Ming berasal dari Changsu, mata pemuda berambut hijau itu menunjukkan jejak cemoohan. Dia memandang Lu Ming sejenak dan berkata, kamu, seorang pria dengan 6 tingkat Kaisar Wu, ingin memasuki medan perang 100 etnis. Kamu hanya mencari kematian. Lu Ming sedikit mengernyit dan berkata, aku akan berhati-hati saat memasuki medan perang Baizu. Hati-hati, bukankah ini tentang kami? Sudah kubilang, kami tidak akan menyelamatkanmu dari bahaya di medan perang ratusan suku. Pemuda berambut hijau lebih banyak mencibir dan mencemooh. Aku akan bertanggung jawab atas hidup aku sendiri. Jika aku terbunuh dalam bahaya, aku hanya bisa dianggap miskin dalam belajar. Suara Lu Ming juga menjadi dingin. Nada pemuda berambut hijau membuatnya sangat tidak bahagia. Melihat Lu Ming berani berbicara dengannya dengan wajah dingin, pemuda berambut hijau itu mendengus dingin, dan kilatan tajam muncul di matanya dan berkata, Changsu, bagaimana kamu bisa mati kalau begitu? Awan terbuka, oke, cukup sudah. Pada saat ini, wanita berbaju perak itu berteriak. Pemuda berambut hijau tampaknya sangat takut pada wanita berbaju perak. Dia mencibir dan tidak banyak bicara. Lu Ming, namaku Yunxi. Wanita baju besi perak itu memperkenalkan dirinya. Halo, Lu Ming mengangguk. Karena kamu peduli satu sama lain saat memasuki medan perang dengan Lu Baizu, kita tidak perlu saling menjaga saat memasuki medan perang. Jalan Yunxi. Implikasinya adalah jika mereka dalam bahaya, mereka akan menjaga Lu Ming sejauh yang mereka bisa. Saat menghadapi orang yang bukan pasukan kekaisaran, mereka memiliki rasa superioritas dari lubuk hati mereka. Meskipun Yunxi baik hati, dia masih memiliki rasa superioritas yang halus. Lu Ming tersenyum dan tidak berkomentar atau menjelaskan. Lu Ming, mereka disebut Yun Feng dan Yun Kue. Selanjutnya, Yunxi memperkenalkan 2 anak muda lainnya ke Lu Ming. 2 pemuda lainnya mengangguk pada Lu Ming. Nah, sekarang kalian sudah saling kenal, ayo pergi. Pria tua berbaju putih itu membuka mulutnya. Kerumunan mengangguk dan menginjakkan kaki di altar transmisi. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan altar mulai bersinar. Sebuah pintu ruang terbentuk, 5 orang Lu Ming melangkah satu demi satu. Saat dunia berputar, Lu Ming merasa hitam di depan matanya. Betapa kuatnya kekuatan rotasi ruang angkasa. Pikiran Lu Ming beralih ke sebuah ide. Semakin stabil ruangnya, semakin kuat gaya rotasinya. Saat berikutnya, kekuatan rotasi menghilang, dan Lu Ming menemukan dirinya berada di platform yang sangat besar. Platform harus terletak di puncak gunung, menghadap dari jauh, merupakan daerah berbukit, tak berujung.
Bagian depan adalah medan perang Baisu. Kita sekarang berada di luar medan perang Baisu. Jalan Yunxi. Lu Ming mengangguk. Dia telah membaca pengantar medan perang Baisu yang diberikan oleh penguasa lembah Yunlong. Siapapun dengan kekuatan kekaisaran yang ingin memasuki medan perang Baisu hanya dapat dipindahkan keluar medan perang Baisu, karena susunan transmisi tidak dapat dibangun di medan perang Baisu. Aturannya terlalu kacau. Ayo pergi. Yunxi membuka mulutnya dan terbang ke depan lebih dulu. Tim ini, dipimpin oleh Yunxi, memiliki tingkat kultivasi tertinggi, mencapai tingkat 9 Kaisar Wu, dan 3 lainnya semuanya adalah 8 tingkat kultivasi Kaisar Wu. Terlebih lagi, mereka yang berani memasuki medan perang Baisu untuk berlatih semuanya sangat kuat. Lu Ming memperkirakan bahwa keempat pria Yunxi adalah keberadaan roh kelas 1. Kelimanya terbang ke depan dan segera sebuah parit yang dalam muncul di depan mereka. Selokan yang dalam ini dibuka oleh generasi selanjutnya. Sebagai tanda, di depan parit yang dalam, parit ini secara resmi memasuki medan perang Baisu. Jalan Yunxi. 5 orang terbang di atas parit. Begitu dia terbang melewati parit yang dalam, Lu Ming merasa salah. Kesadaran spiritualnya meluas dan menemukan bahwa hukum antara langit dan bumi memang kacau balau. Bab 1589. Kebingungan semacam ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, meski kultivasinya terlalu rendah. Hanya ketika mencapai tingkat tertentu kita bisa merasakannya. Namun, mereka tidak kuat di tanah suci, dan hukum yang kacau tidak banyak berpengaruh pada mereka. Medan perang Baisu, yang terjadi pada zaman kuno, sangat jauh dari sekarang. Bumi diremajakan, sama seperti dunia luar, kecuali hukum kekacauan antara langit dan bumi. Ketika mereka sampai di sini, kelimanya mengatur napas dan menjadi lebih berhati-hati. Semakin dekat kita dengan pusat, semakin banyak orang yang kuat akan berkumpul. Kita harus lebih berhati-hati di pinggiran. Kita harus baik-baik saja. Bisik Yunxi. Beberapa orang mengangguk. Semakin sentral perangnya, semakin kuat orang-orang yang berpartisipasi dalam perang tersebut. Secara alami, banyak harta yang tertinggal. Jadi Tian Jiao yang lebih kuat, semakin banyak berkumpul di tengah, mencari peluang, dan mencari lawan untuk mengasah diri. Di pinggiran, beberapa Tian Jiao yang lemah aktif. 5 orang jauh ke depan, tidak menghadapi bahaya, kadang-kadang bertemu beberapa monster, sebagian besar levelnya tidak tinggi. Medan perang 100 kebangsaan sangat besar. Segera, orang-orang pergi puluhan ribu mil. Wah! Pada saat ini, terdengar suara yang tak tertandingi, Yun Feng menjerit, salah satu lengannya, terbang keluar, darah terciprat. Tidak, ada serangan diam-diam. Yunxi dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Wah! Suara samar memecah udara lagi. Kembali. Yunxi minum banyak dan mundur. Yang lainnya juga. Puff. Mereka mundur cukup cepat, tapi Yun Ke masih terkena. Ada bekas pedang yang dalam di dadanya, dan jiwanya dengan panik menggeliat dan berusaha pulih. Tapi sepertinya dia terhalang oleh kesempatan mengerikan untuk membunuhnya. Dia terus-menerus menghancurkan semangatnya, membuat lukanya sulit pulih untuk sementara waktu. Yun Feng juga sama. Salah satu lengannya dipotong dan dia ingin tumbuh, tetapi ada kesempatan mengerikan untuk membunuhnya, yang mencegah semangatnya tumbuh. Ilmu pedang Qiansha adalah orang dari rumah Qiansha. Awan meraung, dan wajahnya ketakutan. Wah! Pada saat ini, terdengar suara samar, seolah-olah ada cahaya pedang, menuju awan untuk membunuh dan pergi. Aku hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi, tapi aku tidak bisa melihat sosok orang yang bergerak. Bahkan cahaya pedang tidak bisa dilihat. Ini sangat mengerikan. Tangan Cloudsi, muncul senjata panjang perak, tersapu. Kapan? Tombak Yunxi sepertinya bertabrakan dengan pedang. Raungan menghentikan pedang. Awan terbuka sangat dingin dengan arus yang sangat langsung, muncul di tangan pedang perang, mengirimkan nafas yang mengerikan. Jelas, itu tentara suci. Pada saat yang sama, Yun Kue dan Yun Feng semuanya mempersembahkan prajurit suci. Secara alami, kesombongan kaisar tidak kekurangan prajurit suci. Itu adalah keterampilan penyembunyian dan pedang tanpa bayangan dari rumah Qiansha. Kami ada di sekitar untuk mencegahnya dari serangan diam-diam. Minuman Yunxi Jiao. 5 orang segera mengepung sebuah lingkaran, melihat sekeliling dengan gugup. Terkutuklah, sangat sial, begitu kita memasuki medan perang 100 etnis, kita bertemu dengan pembunuh rumah Qiansha. Yun Kue marah. Sampai sekarang, dia akhirnya memadamkan roh pembunuh yang mengerikan itu, dan luka di dadanya mulai pulih. Dan Yun Feng, lengannya, mulai tumbuh. Lu Ming, kamu menjaga arahmu. Jika kamu tidak bisa mempertahankannya, cepat keluar dari sini, agar tidak melibatkan kami. Awan terbuka dan suaranya dingin. Wah! Pada saat ini, suara kecil terdengar lagi. Kali ini, dia membunuh Xiang Yunxi. Pupil Yunxi menyusut dengan cepat, dan senjata panjang menyapu, tetapi ketika dia menyapu, dia menemukan bahwa itu disapu kosong, menyapu di udara, dan kemudian dengan bau, cahaya pedang menusuk awan. Keluar dari sini. Awan pecah dan meraung, dan pedang di tangannya ditebas dengan kekuatan yang mengerikan. Kultivasi Yun Kei memiliki 8 puncak Kaisar Wu. Ini jelas merupakan roh yang unggul. Dia mengendalikan para prajurit suci dan memotong pedang dengan seluruh kekuatannya. Dia dapat dengan mudah membunuh 9 puncak Kaisar Wu.
Namun, pedang itu masih terpotong kosong, dan roh pedang jatuh ke tanah, memotong bekas pedang sepanjang beberapa mil, kedalaman puluhan meter, dan langsung membelah bukit. Wah, wah, wah. Suara menembus langit terus berdering. Cahaya pedang yang mengerikan terus-menerus menembus, dan tidak akan menusuk Yunsi. Salah satunya adalah pembukaan awan, yang lainnya adalah Luming. Tetapi hanya suara pedang yang terdengar, tetapi tidak ada yang bergerak, dan pedang itu telah dibunuh. Selain itu, cahaya pedang sangat cepat, kuat, dan ganas serta akurat. Mereka benar-benar pasif. Setelah beberapa saat, luka pedang lain muncul di Yun Feng. Sungguh tusukan yang mengerikan. Alis Luming juga sedikit berkerut. Keterampilan penyembunyian pihak lain terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa merasakan napas. Mereka benar-benar pasif dan hanya bisa ditusuk dan tidak bisa melawan. Kultivasi pihak lain harus menjadi yang ke-8 dari Kaisar Wu. Jalan Yunsi. Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin terus seperti ini. Kita terlalu pasif. Awan membuka jalan. Ayo pergi ke sana, ada ngarai di sana. Selama kita masuk ke ngarai, itu baik untuk kita. Yunsi menangis. Metode tubuh lawan terlalu cepat. Medan di sini terbuka, dan lawan bisa bergerak bebas. Serangan balik mereka tidak bisa saling memukul. Jika mereka memasuki ngarai, mereka dapat sangat membatasi aktivitas mereka. Ledakan. Di tangan Yunsi, tombak panjang melonjak dan berubah menjadi ribuan tombak panjang, menyapu segala arah. Namun sayang, tetap tidak saling memukul. Pergi. Saat ini, Yunsi Jiao minum dan terbang ke ngarai di depan. 4 orang Luming juga mengikuti Yunsi, menuju arah itu dan pergi. Tapi sebelum dia setengah jalan, cahaya pedang yang mengerikan menusuk Yunsi. Murid Yunsi menyusut dan berhenti tiba-tiba. Pistol panjang menyapu dan memblokir pedang lawan. Tapi di saat yang sama, ada juga cahaya pedang di belakang untuk membunuh Xiang Yunfeng. Yunfeng meraung, dan pedang itu disayat bola balik. Dengan suara, itu juga memblokir pedang. Tapi wajah mereka bahkan lebih buruk. Ada 2 pembunuh di rumah Qiansha. Awan menangis, pucat. Seorang pembunuh, untuk dihadapi, sangat sulit sekarang, tapi tiba-tiba ada 2. Wah. Pada saat ini, di belakang Luming, sayap hitam terbentang, dan kemudian di bawah kipas, Luming naik ke langit, terpisah dari tim Yunsi dan yang lainnya, dan terbang ke kejauhan. Sialan, bajingan ini, rakus akan hidup dan mati, ingin melarikan diri sendirian. Awan bergemuruh. Wajah Luming dingin dan diam. Sayap hitamnya mengepak dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, dia menghilang di hadapan Yunsi dan Yun Kei. Mereka yang rakus akan hidup dan takut mati seharusnya tidak membawanya bersama mereka jika mereka tahu. Awan membuka jalan. Yun Feng dan Yun Kei sama-sama terlihat jelek. Salah satu pembunuhnya hilang, satu dibawa pergi oleh Luming. Saat ini, Yunsi membuka mulutnya. Memang, pembunuh di belakang sepertinya hilang. Hanya satu di depan yang masih membunuh mereka. Bab 1590. Haha, pria itu, yang pintar tapi disesatkan oleh kepintarannya, benar-benar ingin bunuh diri. Awan tertawa mengejek. Di sisi lain, setelah terbang jauh, Luming tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan melihat ke belakang dengan acuh tak acuh. Bersenandung. Di belakang, ada sedikit fluktuasi, dan sesosok tubuh berjubah hitam muncul dengan pedang di tangannya, pedang transparan seperti sayap jangkrik. Sebagai seorang pembunuh, apakah kamu berani muncul? Luming membuka mulutnya dan suaranya pelan. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan tubuhmu ketika berhadapan dengan pria sepertimu yang hanya seorang kaisar seni bela diri 6 kali lipat? Suara hitam dan dingin. Oh, benarkah? Jangan menyesalinya. Mulut Luming tersenyum. Bunuh kamu, pedang. Suara ketidakpedulian terdengar. Kemudian, pihak lain bergerak. Dalam sekejap, dia melintasi kehampaan beberapa ratus meter, dan langsung muncul di depan Luming. Pedangnya, setipis sayap jangkrik, menusuk Luming. Prajurit suci. Pedang panjang setipis sayap jangkrik itu sebenarnya adalah prajurit suci. Cahaya pedang yang mengerikan, sangat cepat, menusuk tenggorokan Luming. Ledakan. Di sarung tangannya, sarung tangan Lu Yuan telah dituangkan ke dalam tubuhnya, yang membuat sarung tangan Lu Yuan mengalir seperti orang gila. Luming meledak dengan kepalan tangan, dan udara benar-benar terkompresi. Dengan momentum yang mengerikan, dia menyerang pihak lain. Bersenandung. Pedang panjang di sisi lain, bergetar tanpa henti, benar-benar mematahkan kekuatan tinju Luming dan menusuknya ke tinju Luming. Suara ding, tinju Luming, kekuatan yang mengerikan meledak, seperti gunung dan laut, satu sama lain. Wajah pihak lain sangat berubah. Pedangnya setipis sayap jangkrik, dan dia terus gemetar. Bentuk tubuh pihak lain juga diledakkan oleh kekuatan mengerikan dari tinju ini. Uff. Mulut pihak lain, menyemburkan darah, membasahi kain hitam di sekitar mulut, satu-satunya mata yang terbuka di luar, menunjukkan warna keterkejutan. Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sulit dipercaya bahwa pihak lain mengatakan sesuatu. Prestasinya berada di tengah periode berat ke-8 Kaisar Wu, hampir 2 kali lebih tinggi dari Luming. Dia juga tubuh roh yang unggul. Dia terluka oleh pertarungan tinju Luming.
Bunuh aku juga. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Biarpun kamu kuat, yang aku kuasai bukanlah kekuatan, tapi keterampilan menusuk. Hari ini, kamu masih akan mati. Pembunuh berjubah hitam, suaranya dingin, dan kemudian gerakan tubuhnya, sosoknya, tiba-tiba menghilang. Tampaknya menghilang begitu saja. Mata Luming sedikit menyipit dan menyapu. Wah! Tiba-tiba, cahaya pedang, dari belakang Luming, menuju Luming. Ledakan. Tubuh Luming berputar, lalu pukulan ke arah belakang keluar. Tapi pukulan ini, bagaimanapun, menghantam udara, kekuatan tinju terbang keluar, sebuah gunung di kejauhan, sebuah lubang besar. Wah! Segera, di sisi kiri Luming, cahaya pedang muncul kembali. Bunuh Luming, yang sangat cepat dan tidak bisa dicegah. Luming mengamuk lagi. Sayangnya, saat dia meledak, cahaya pedang menghilang lagi, dan Luming meledak ke udara lagi. Wah! Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan terus terdengar, dan pada saat yang sama, 7 atau 8 lampu pedang membunuh Luming dari segala arah. Pergilah. Pistol naga hitam muncul di tangan, dan Luming menyapu. Tombak menyapu segala arah, dan semua suara pedang menghilang, tapi masih gagal mengenai sisi lain. Pada saat kritis, pihak lain menghindari serangan Luming dengan metode tubuh yang mengerikan. Berapa banyak trik yang bisa kamu hindari dariku? Ketika kamu kehilangan akal, kamu akan mati. Suara dingin terdengar di udara, tapi bukan dari satu lokasi, tapi terus berubah. Tampaknya setiap kata yang diucapkan, arahnya akan berubah, sehingga Luming tidak dapat mengetahui di mana pihak lain berada. Keahlian pembunuh dari pihak lain benar-benar mengerikan. Orang yang menjadi sasarannya harus selalu menjaga konsentrasi tinggi, karena jika dia ceroboh, dia akan mengambil kesempatan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Jika kita ingin menjaga konsentrasi tinggi seperti ini, kita akan kekurangan semangat untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, itu akan menjadi jalan buntu. Jadi, Yunxi, Yunkei dan lainnya, setelah mengetahui bahwa itu adalah pembunuh rumah Qianxia, wajah mereka sangat jelek. The Killer of Qianxia Mansion adalah kata ganti dari mimpi buruk. Setelah kamu ditargetkan, kamu akan mati selamanya. Luming memegang tombak panjang, berdiri diam di kehampaan, dan perasaan spiritualnya menyebar. Kemudian, mulut Luming menunjukkan senyuman yang aneh. Tiba-tiba, Luming bergerak. Pistol naga hitam, tiba-tiba ke arah belakang menusuk keluar, integrasi senjata manusia, seperti kilat hitam. Tembakan ini, seolah-olah ditujukan ke udara. Tapi saat berikutnya, jeritan keluar, pembunuh berjubah hitam itu mengungkapkan asalnya, dan senjata panjang Luming dimasukkan ke bidang obat mujarab lawan untuk menusuknya. Pembunuh berjubah hitam, dengan mata terbuka lebar, penuh keheranan dan meraung, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa menemukanku? Maaf, kekuatan jiwaku jauh lebih kuat daripada seni bela diri pada level yang sama. Bentuk tubuhmu bisa disembunyikan dan nafasmu bisa ditahan, tapi jiwamu tidak bisa disembunyikan. Luming berkata dengan senyum ringan. Begitu, haha. Tapi jika kamu membunuhku, kamu akan mati juga. Tiba-tiba, pembunuh berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dalam tawa, dia kehilangan napas. Tembakan barusan telah mematahkan semangat pihak lain. Luming mengeluarkan tombak panjang, meraih isap, dan meraih cincin penyimpanan pihak lain di tangannya. Pembunuh berjubah hitam terlalu percaya diri dengan keterampilan penyembunyiannya, jadi ketika Luming mulai, pihak lain sama sekali tidak siap dan dengan mudah ditembak oleh Luming. Jika pihak lain waspada, tidak mudah bagi Luming untuk membunuh pihak lain. Pihak lain juga merupakan Tianjil teratas, dan metode tubuhnya sangat aneh. Wah! Awan bulu terbang ke arah mereka. Saat ini, Yunxi, 4 orang Yunkei, bersembunyi di ngarai, bertahan dengan hati-hati. Kita harus menemukan kesempatan untuk menghancurkan pembunuh ini, atau ketika pembunuh lain membunuh Luming dan kembali, kita akan menghadapi 2 pembunuh. Bahkan di ngarai ini, kita akan berada dalam bahaya. Awan membuka jalan. Menurutnya, Luming sudah mati. Sua. Pada saat ini, suara langit pecah terdengar dari kejauhan, dan Luming terbang mendekat. Mata awan tiba-tiba terbuka, menunjukkan jejak warna yang tak terbayangkan, dan berseru, ini Luming. Dia tidak mati. Dia dikejar oleh pembunuh rumah Qianxia, tapi dia tidak mati. Dalam menghadapi pembunuh yang mengerikan dari rumah Qianxia, Luming harus mati. Maaf mengecewakanmu. Luming berdiri tinggi di langit, menghadap ke awan. Yah, itu hanya keberuntungan. Awan terbuka dan bersenandung dingin. Pada saat ini, Luming tiba-tiba menukik ke bawah dan menuju ngarai. Tapi saat mendekati ngarai, Luming tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah kehampaan. Di depan tombak, sosok pria berbaju hitam terungkap. Terima kasih sudah subrek Penatua.